Para hadirin Bapak dan Ibu, kegiatan akan dimulai sesaat lagi. Maka dimintakan untuk Bapak dan Ibu yang masih berada di luar ruangan untuk dapat segera mengisi tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini, serta salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Selasa 5 Maret 2024 bertempat di Ballroom Hermes Palace Hotel. Kami mengucapkan selamat datang dalam sosialisasi sanksi denda administratif dalam pelanggaran spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Boleh tepuk tangannya Bapak dan Ibu? Dan sebelumnya izinkan saya menyapa dengan hangat tamu-tamu istimewa kita hari ini. Yang terhormat Kepala Balmon Banda Aceh, Bapak Lutfi STMP. Yang kami hormati pula para pemateri dari Direktorat Jenderal SDPPI, Kementerian Kominfo, serta Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Aceh dan Kepala Dinas Pemerintahan Provinsi Aceh sekabupaten kota yang telah berhadir, dan tentunya kepada seluruh peserta, baik yang berada di lokasi maupun yang bergabung melalui media Zoom. Kegiatan ini diselenggarakan Kementerian Kominfo dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh dengan tujuan mengajak seluruh pihak untuk menggunakan frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi sesuai dengan tata tertib dan aturan yang berlaku. Hari ini izinkan kami mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu telah berkenan berhadir memenuhi undangan sesuai dengan tema acara. Izinkan saya, Azalia Parli, sebagai pewarai acara dan moderator hari ini untuk meminta Bapak dan Ibu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari acara pembukaan hingga sesi sosialisasi dari pemateri nantinya. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah yang Maha Esa, marilah kita memulai acara dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang kepada Tengku Fahrul Razi. Disilahkan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا آل لوط نجوهم أجمعين. إلا فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم قالوا إنك قالوا بل جئناك بما كانوا فيه وأتيناك بالحق وإنا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, dimohon berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Dan para hadirin selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan sekaligus pembukaan acara sosialisasi secara resmi yang akan disampaikan Kepala Balmon Banda Aceh kepada Bapak Lutfi STMT. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati Inspektur Aceh atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemerintahan Provinsi Aceh atau Kabupaten maupun Kota di Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati para peserta sosialisasi baik yang hadir secara fisik di Hotel Hermes maupun yang hadir secara online melalui Zoom yang merupakan pengguna frekuensi, yang kami banggakan para pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh. Bapak dan Ibu sekalian, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pemerintah bersama dengan DPR telah mengesahkan penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah perubahan pola pengawasan yang telah mengedepankan sanksi administratif daripada sanksi pidana. Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 diatur lebih lanjut bahwa pelaku usaha yang merupakan pengguna spektrum frekuensi radio tanpa perizinan buat berusaha dan atau persetujuan dari menteri dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, dan pengenaan daya paksa polisional, serta dilaksanakan secara kumulatif. Selain itu juga diatur bahwa pemegang izin stasiun radio yang menggunakan frekuensi radio tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau mengoperasikan stasiun radio tidak sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam izin stasiun radio dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, dan penghentian sementara operasional stasiun radio. Untuk itu, kami mengundang Bapak Ibu yang merupakan pengguna frekuensi radio di Aceh untuk mengetahui sebelum pelaksanaan sanksi tersebut kami lakukan. Selanjutnya dalam PP tersebut juga diatur sanksi administratif untuk pelaku usaha yang membuat, merakit, atau memasukkan alat dan atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memenuhi standar teknis yang salah satunya berupa denda administratif. Dari aturan ini kita dapat melihat bahwa terdapat
ketentuan baru yang berlaku yang akan mengenakan denda administratif terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio dan alat atau perangkat komunikasi. Bapak Ibu sekalian, formula dan cara penghitungan denda administratif terkait pelanggaran penggunaan frekuensi radio dan alat atau perangkat komunikasi telah diatur dalam PP nomor 43 tahun 2023. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif dan formula perhitungan denda administratif dalam Peraturan Menteri Kominfo nomor 9 tahun 2023. Bapak dan Ibu sekalian, Kementerian Kominfo khususnya Direktorat Jenderal SDPPI memahami bahwa ketentuan mengenai denda administratif ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat, khususnya pengguna frekuensi radio dan alat atau perangkat komunikasi. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman kepada para pengguna frekuensi radio, Balmond Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh selaku salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal SDPPI menyelenggarakan kegiatan sosialisasi sanksi denda administratif dalam pelanggaran spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi ini. Dalam kegiatan sosialisasi ini kami telah mengundang para ahli dari Direktorat Operasi Sumber Daya yang mengurus perizinan frekuensi radio, kemudian Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika untuk seluruh perangkat yang kita gunakan sehari-hari, dan juga Direktorat Pengendalian SBPI sebagai yang mengatur sanksi pelanggaran tersebut sebagai narasumber pada sosialisasi ini. Para narasumber nanti akan memaparkan lebih rinci mengenai proses perizinan frekuensi radio, sertifikasi alat atau perangkat telekomunikasi, dan sanksi denda administratif pelanggaran penggunaan frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan kehadiran para narasumber dalam kegiatan ini. Kepada para peserta, kami berharap Bapak dan Ibu dapat mengikuti sosialisasi ini dengan seksama dan dapat secara aktif berpartisipasi dalam diskusi nanti. Apabila terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung dengan para narasumber. Dengan sosialisasi ini kami berharap para peserta akan mendapatkan pemahaman mengenai sanksi denda yang akan kami lakukan. Hal-hal perizinan dapat menghubungi kantor Balmond Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Banda Aceh di Jalan P. Nyak Makam nomor 33 Ule Kareng, Kota Banda Aceh. Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi sanksi denda administratif dalam pelanggaran spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi tanggal 5 Maret 2024 secara resmi saya buka. Berhubung saya orang Melayu, tolong bantu cakap untuk pantun saya, Pak. Pergi ke pasar beli es doger. Tidak lupa pakai alpukat. Pakai frekuensi harus ada ISR. Jangan lupa perangkatnya juga bersertifikat. Demikian pembukaan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Maka dengan ini acara sosialisasi sanksi denda administratif dalam pelanggaran spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi resmi dibuka. Agar diberikan kelancaran dalam jalannya acara, marilah kita bersama-sama meluangkan waktu untuk berdoa sejenak yang akan dipimpin oleh Tengku Fahrul Razi. Kepada Tengku disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمة سيدنا محمد واسترنا يا الله واستر والدينا واستر أمة سيدنا محمد في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا الفتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما محفوظا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربي مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Tengku Fahrul Razi atas pembacaan doanya, dan para hadirin pastinya kita ingin mendokumentasikan kebersamaan kita hari ini dalam sesi foto bersama yang akan kami mintakan kesediaan para peserta serta juga panitia dan para pemateri untuk dapat mengambil tempat di bagian. Oh, dari sini aja ya. Baik. Iya, dan dari pihak panitia mungkin bisa langsung menyiapkan dokumentasi untuk memotret kebersamaan pada hari ini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Gaya bebas lebih santai berarti Bapak. Jangan terlalu kaku, karena sesaat lagi kita akan memasuki sesi sosialisasi dari pemateri, boleh lebih ringan juga. Satu, dua, tiga. Lagi Pak, satu, dua, tiga. Sudah dapat yang bagus? Sudah. Baik, terima kasih kepada para panitia yang juga sudah mendokumentasikan dan menyiapkan acara ini sangat baik. Dan kami juga memberikan waktu sekitar 10 menit kepada seluruh hadirin untuk dapat menikmati kudapan ringan yang sudah disediakan dalam sesi coffee break selama 10 menit. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk mencicipi kudapan ringan yang telah disediakan.
dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di laut dengan adat dan budaya yang berlaku di Aceh. Semua permasalahan di laut selalu kita selesaikan dengan prinsip kekeluargaan dan musyawarah. Tidak ada permasalahan yang bisa kita selesaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kamu si Ad? Penggunaan radio di pelabuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Begini, Panglima, di kapal nelayan di sini izin stasiun radio, Panglima. Oh, ya. Kita bicarakan. Baik. Baik. Bapak Panglima, kami dari kantor Balmon Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Banda Aceh memeriksa dan menemukan bahwa kapal nelayan yang ada di pelabuhan Lampulo saat ini masih banyak yang belum memiliki izin stasiun radio. Ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Telekomunikasi, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, itu bahwa komunikasi keselamatan nelayan di laut harus atau wajib dilengkapi dengan izin stasiun radio. Kalau begitu, kami siap ikut peraturan pemerintah. Di mana surat-surat tersebut kami bisa mengurusnya? Bapak bisa datang langsung ke kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Banda Aceh di Jalan P. Nyak Makam nomor 33. Jauh dari kami, Pak. Bisa nggak kira-kira dibuat di kantor Panglima Laut saja, supaya kami bisa mengurusnya lebih cepat. Baik, Pak, akan kami usahakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi rakan-rakan, kita nyo mandu kaji tahu surat radio. Agar tanyo ada hambatan dan kita nyo gampang berurusan anak kuat. Jadi memandu tanyo harus tahu surat radio itu. Kita memandang lancar kan? Beres, Panglima. Pengurusan mudah dan cepat dan biaya gratis, Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana, Panglima? Alhamdulillah, Balmon Banda Aceh benar-benar memberi pelayanan prima. Kami juga mengucapkan terima kasih, Panglima, atas kerjasama dalam sosialisasi MOTS ini. Amin. Kami berterima kasih kepada Balmon kelas 2 Banda Aceh yang telah membuka loket MOS di Pelabuhan Lampung. Untuk mempermudah nelayan kami mendapatkan izin stasiun radio. Bismillahirrahmanirrahim.
Up. Turun. Balik. Ini? Lagi. Up. Oh iya. Oke. Arahnya ke sana ya? Arahnya tadi 118 Gus ya? 118 ya, ke sana ya. Oh, arah sana. Coba dengar suaranya dulu Gus. Ini frekuensi 159.025 MHz. Kayaknya di kafe ya. Ya, oh di sana ada kafe memang. Meja 5, kopi 2 ya. Di 118 ya. Ya, yuk kita cari. Oke. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, silakan Pak. Kami dari Balmon kelas 2 Banda Aceh sedang melakukan kegiatan monitoring penggunaan frekuensi radio di Takengon. Kami lihat kafe Abang ada HT kan? Ya, betul Pak. Boleh ketemu sama manajer atau yang bertanggung jawab di kafe ini? Boleh tunggu Pak ya. Bisa dibantu Pak? Perkenalkan Pak, kami dari Balmon kelas 2 Banda Aceh sedang melakukan kegiatan monitoring penggunaan frekuensi radio di Takengon. Kami lihat kafe Bapak menggunakan radio HT, iya kan Pak? Iya benar Pak. Emang kenapa ya Pak? Apakah radio HT Bapak sudah memiliki izin stasiun radio? Loh, kenapa harus pakai itu harus ada izinnya Pak? Betul Pak, karena menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi, bahwa setiap penggunaan frekuensi radio wajib memiliki izin stasiun radio. Bapak bisa mengurus di kantor Balmon di Banda Aceh. Baik, akan saya uruskan Pak. HT yang digunakan ada berapa unit? Pak Hatip Pak. Karena HT Bapak memiliki R, harus amankan dulu. Boleh dikumpulkan ke sini semua? Baik, akan segera juga dikumpulkan. HT kami amankan dulu Pak. Kalau Bapak mau menggunakan lagi, urus izinnya ke kantor Balmon Banda Aceh. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya manajer kafe di Takengon Pak. Saya dapat undangan dari penyidik Balmon Banda Aceh. Mari saya antarkan ke dalam. Saudara hari ini dipanggil untuk memenuhi undangan klarifikasi kami yang telah kami sampaikan kepada pihak Direktur PT Nuansa Jaya di Kota Takengon pada tanggal 21 November 2023 perihal penggunaan frekuensi radio yang tidak memiliki izin stasiun radio dari pemerintah. Baik, hari ini telah selesai saya lakukan klarifikasi terhadap saudara. Berita acara klarifikasi tersebut agar ditandatangani oleh saudara selaku perwakilan dari PT Nuansa Jaya. Silakan. Selanjutnya saudara, apabila hari ini ingin melakukan proses perizinan dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan, maka saudara bisa melakukan proses perizinan pada pihak sarana pelayanan untuk melakukan proses perizinan saat ini. Baik Pak, kebetulan hari ini saya ada membawa berkas persyaratan perizinan. Baik, saudara saat ini bisa mengikuti saya untuk proses melakukan perizinan ke bagian perizinan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Baik Pak, Ada yang bisa kami bantu, Pak? saya mengurus izin untuk menggunakan HT di kafe kami Pak. Saya sudah siapkan berkasnya. Baik, saya periksa dulu kelengkapan berkasnya. Baik, berkasnya sudah lengkap. Kami masukkan dulu ke sistem. Mohon ditunggu.
Baik Pak, proses penginputan permohonan Bapak sudah selesai, akan diproses lebih lanjut. Apabila telah selesai, izinnya akan dikirim ke email yang tertera pada berkas permohonan Bapak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Para hadirin Bapak dan Ibu, karena sesi coffee break telah berakhir, maka saat lagi kita akan memulai sesi sosialisasi. Dimintakan untuk kepada seluruh peserta dan pemateri untuk tetap bersiap-siap. Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas. Untuk itu, diperlukan regulasi dalam pemanfaatannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika, CEKI Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah regulator spektrum. Selamat pagi. Tidak ada jawaban Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan dan semangat ya. Selamat pagi. Alhamdulillah, berarti sudah cukup bersemangat untuk kita mulai sesi sosialisasi hari ini. Dan pastinya hari ini kita akan mengundang 3 orang narasumber yang akan bergabung dan akan menyampaikan materinya masing-masing untuk kita mengenai sosialisasi denda administratif dalam pelanggaran spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Dan untuk itu saya mengajak bergabung bersama saya ke atas panggung ketiga narasumber. Yang pertama akan saya silakan kepada Bapak Ade Mulyana. Boleh tepuk tangannya supaya Pak Ade juga semangat memberikan materi hari ini. Silakan Pak Ade. Dan kami juga mengundang narasumber sesi kedua, Bapak Zulfahmi. Silakan Bapak Zulfahmi, boleh tepuk tangannya para hadirin. Dan juga untuk narasumber sesi ketiga saya mengundang Bapak Mardiatno Wahyunindo. Silakan Bapak, mohon tepuk tangannya pemirsa. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah hadir dan hari ini juga telah mempersiapkan materi untuk memaparkan kepada para hadirin seluruhnya dengan temanya masing-masing. Dan kami mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa setiap sesi materi akan diakhiri dengan sesi kuis yang nantinya seluruh peserta yang berada di lokasi juga dapat berkesempatan untuk membawa pulang hadiah menarik yang telah disediakan oleh panitia. Oleh karena itu pastikan para peserta mendengarkan dengan seksama isi-isi materi yang akan disampaikan karena nanti pertanyaan akan langsung diberikan oleh pemateri sesuai dengan temanya masing-masing. Dan untuk sesi pertama bersama Bapak Ade Mulyana. Sehat Pak Ade hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Dan
Para hadirin, Pak Ade akan mengajak kita semua mengenai perangkat telekomunikasi yang menggunakan pita frekuensi izin kelas. Namun sebelumnya kita akan mengenal lebih dekat siapa Bapak Ade Mulyana, dan saya juga akan sedikit memaparkan materi CV singkat dari Bapak Ade Mulyana STMM yang lahir di Bandung 30 Mei 1970. Saat ini bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI sebagai analis kebijakan ahli muda pembina 4A. Pak Ade menyelesaikan pendidikan terakhir S2 Manajemen Sumber Daya Universitas Krisnat Dwi Payana. Dan di antara materi yang akan disampaikan Pak Ade nanti, kita akan mengetahui dasar hukum standar teknis telekomunikasi dan juga mengapa perangkat telekomunikasi harus bersertifikat. Oleh karena itu saya mengajak para hadirin mengikuti hingga akhir sesi ketiga narasumber dan berkesempatan membawa pulang hadiah menarik dari panitia. Kepada Pak Ade, saya silakan untuk memaparkan materi mengenai perangkat telekomunikasi yang menggunakan pita frekuensi izin kelas. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Mulyana. Saya di Direktorat Standarisasi terkait untuk standarisasi perangkat. Pagi ini kami akan memaparkan kenapa perangkat bersertifikat, terus perangkat mana saja yang dapat mengganggu, dan nanti ada perangkat komunikasi yang sifatnya berizin kelas. Dan itu update yang headline yang kami sampaikan nanti. Untuk mempersingkat waktu, Ibu, saya mulai ya, Pak ya. Next. Itu enggak, jangan deh. Saya nggak biasa berdiri, enak duduk ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam sertifikasi perangkat ada yang dasar hukum yang jadi dalam sertifikasi dasar hukum mengenai standar teknis ini ada di Undang-Undang 30 tahun Undang-Undang Teknologi tahun 36 tahun 99, ada turunannya itu di PP nomor 52 dan 53. Begitu juga ada yang terbaru di Undang-Undang Cika atau Cipta Kerja, itu nomor Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, itu turunannya di PP nomor 5 dan PP nomor 46. Nah, kita akan melihat di PP nomor 46-nya ya. Di pasal 34 menyebutkan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dan dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia dan digunakan di Indonesia wajib memenuhi standar teknis. Nah, standar teknis ini dibuktikan apa di ayat berikutnya? Dibuktikan dengan sertifikat perangkat. Nah, tujuan dari standarisasi ini apa? Untuk apa? Melindungi masyarakat dari akibat penggunaan perangkat telekomunikasi. Standarisasi perangkat juga digunakan untuk tidak saling mengganggu satu sama lain. Sehingga Bapak Ibu sekalian mungkin tidak merasakan ada gangguan ya. Ini sebenarnya Make Wireless juga ini ada ketentuannya Pak Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai pintu hotel, sampai kartu itu ada ketentuannya. Ada sertifikasi perangkatnya. Dan yang lebih utama lagi kita di PP ini kita mendorong industri dalam negeri. Jadi di Kominfo juga meningkatkan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Nah, ini berikutnya yaitu kerangka hukumnya. Siapa sih yang menentukan yang menetapkan standar teknis? Jadi Menteri ini menetapkan standar teknis yang belum ada secara nasional di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi Menteri ini mempertimbangkan dari mana, dari industri, dari
eh, akademisi dan dari pengguna Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak, nih ada teknologi baru nih, tolong buat standar teknisnya. Kenapa standar teknis digunakan di Indonesia? Biar tertib penggunaan perangkatnya. Yang kedua yaitu formula regulasi. Nah, formula regulasi kita yang kita gunakan ini adalah menganut konsep adopt dan adaptasi, Pak. Jadi kita ngadop dari internasional, dari ITU, dari ETSI, European Telecommunication Standard Internasional, dari GBP yang sifatnya internasional, Pak, untuk mengacu terkait standar teknis. Terus adaptasi dengan regional. Bagaimana di Malaysia, bagaimana di Singapura. Ini harus sinkron Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga kita ke perbatasan pun tidak saling mengganggu. Kita berbatasan dengan Singapura, begitu ke Malaysia, kita agak aman Pak, karena sistemnya konsep kami adopt dan adaptasi gitu. Ini sesuai dengan di PP nomor 52 di pasal 73 sebetulnya. Berikutnya, kenapa perangkat harus bersertifikat? Dalam ketentuan teknis, kita memperhatikan 4 kriteria Pak, dari perusahaan umum yang harus dipenuhi. Pertama, terkait satu daya. Nah, satu daya ini kita di Indonesia menggunakan satu daya AC itu 220 dengan frekuensi 50 MHz. Ini wajib, Pak. Terus yang kedua, kita ada namanya MC, Electronic Compatibility ini wajib juga, Pak. Kenapa? Biar perangkat ini tidak saling mengganggu satu sama lain. Yang ketiga ada namanya radiasi non pengion. Nah, radiasi non pengion ini kita wajibkan juga dengan ketentuan yang nilai yang harus diterima oleh tubuh. Jadi radiasi dari perangkat ini ada juga, Pak. Terus ada lagi juga electrical safety. Apa itu electrical safety? Supaya perangkat ini tidak terjadi kebocoran power, terjadi beban lebih, terjadi konsleting. Nah, ini yang harus dipenuhi Pak pesawat umumnya. Terus yang utamanya apa? Di sini kita wajib mengetahui terkait dengan frekuensi berapa dia bekerja, power berapa yang harus diizinkan, dan bandwidth-nya berapa, sehingga tidak saling mengganggu. Kayak wireless ini di frekuensi berapa wireless, handphone di frekuensi berapa, dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Nah, sedangkan kita pemerintah, Pak, Bapak Ibu sekalian, wajib menjaga jaringan internasional dari Sabang sampai Merauke biar terhubung satu sama lainnya, Pak. Tidak satu sama, padahal frekuensi ini Pak digunakan oleh frekuensi penerbangan. Ada perangkat di situ, radar, seluler, mungkin di rumah-rumah juga apa perangkat WiFi, handphone. Mungkin kedepannya ini apa dengan teknologi IoT, ada kulkas pakai IoT, ada listrik pakai IoT, yang masing-masing perangkat itu wajib memenuhi standar teknisnya, sehingga masyarakat itu menggunakan tidak was-was lagi. Ini perangkat meledak nggak nanti ya? Ini perangkat bisa terjadi kebakaran nggak ya? Kita jaga itu Pak di sisi RF-nya. Nah, kita juga sama Pak, nanti digambarkan bagaimana sih perangkat ini tidak saling mengganggu satu sama lain. Yang tadi saya sampaikan, di sini mungkin Bapak Ibu sekalian kalau bisa melihat sinyal, ini serem Pak. Ada seluler masuk, ada 4 opsel, ada perangkat WiFi, ada perangkat wireless. Bapak Ibu mungkin melihat kok tidak bekerja masing-masing. Ini kita atur Pak. Ini frekuensinya sekian, ini powernya sekian, sehingga si masyarakat itu menikmati gangguannya. Tidak mungkin satu sama lain lagi telepon, bapak yang sebelahnya telepon juga, jadi gangguan. Pak, menjauh dong, kami intervensi nih. Nah itu Pak kita hindarin.
Yang kedua juga apa kita menjamin masyarakat agar benar-benar nyaman dalam bertransaksi. Nah ini Pak, melindungi masyarakat ini akibat penggunaan Pak. Jadi jangan sampai masyarakat menggunakan kok gini sih perangkatnya, kok aneh gitu. Nah yang aneh lagi Bapak, ada teman saya ini kasusnya, dia bawa beli handphone di Singapura katanya. Oh murah, dan tapi tidak ada di Indonesia. Dia dengan setengah hati membawa handphone itu. Saya nggak boleh nyebutin mereknya Pak ya. Google Translate gitu ya. Ini dibawa ke Indonesia, apa ya bisa? Email boleh didapat, tapi optimalisasi perangkat tidak bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang kami menjamin itu, belilah perangkat di dalam negeri. Kenapa ada service purna jualnya, service centernya. Bapak beli di Singapura, balik lagi ke Singapura. Kalau lebih repot lagi. Itu Pak, kita melindungi masyarakatnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau frekuensi ini kita analogikan sebagai traffic jam di jalan raya. Nah ini juga sama Pak, kalau di frekuensi juga ini akan begini kondisinya. Crowded. Nah siapa yang pusing nanti? Balmon. Ada Pak Elok, juga pusing ya, Pak Lutfi mungkin timnya. Nah jadi sehingga frekuensi ini benar sesuai peruntukannya, perangkatnya juga sesuai peruntukannya. Berikutnya, jadi dalam sistem perizinan frekuensi, sekilas Pak Lutfi, Pak Fahmi ya, ini ada 3 Pak. Ada namanya IPFR, izin ini biasanya IPFR ini untuk seluler, untuk BWA broadband wireless access tertentu lah. Terus yang kedua ada namanya ISR. ISR ini HP yang digunakan oleh Bapak Ibu sekalian mungkin. Terus ada lagi frekuensi izin kelas. Nah, izin kelas ini Bapak Ibu sekalian tidak membutuhkan ISR. Tidak takut oleh Balmon. Selama ngikutin kaidahnya. Jadi perangkat mungkin di rumah itu WiFi itu berfrekuensi Pak. Frekuensi 2,4 dan 5,8 itu kategori frekuensi izin kelas. Izin kelas itu digunakan bersama-sama dalam waktu yang sama, tidak saling mengganggu dan tidak ada jaminan proteksi dari Balmon. Pak, WiFi saya keganggu Pak. Gimana loh izin kelas ya koordinasi dulu lah yang tetangganya. Gitu Pak. Ini nih apa kriterianya Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam ketiga yang tadi itu IPFR, ISR dan izin kelas, pertama kita melihat perangkatnya bersertifikat enggak. Ini harus sertifikat Pak yang IPFR, ISR dan izin kelas. Yang kedua, bagaimana ISR-nya, izin sajian radionya? IPFR wajib ISR. Yang ISR pun juga wajib ya ISR-nya, IPFR-nya. Nah izin kelas tidak perlu. Nah setiap kriterianya yang 2 ini IPFR dan ISR ini ada proteksi dari Balmon di setempatnya. Sehingga Balmon wajib melindungi pemilik ISR. Jangan sampai yang punya ISR terganggu. Sehingga Balmon, jadi Bapak Ibu sekalian kalau punya HT atau pemancar radio yang berizin tiba-tiba keganggu, nah itu boleh wajib lapor ke Balmon. Karena Bapak membayar ISR. Itu wajib dilindungi. Nah terus izin kelas gimana? Tidak dapat proteksi. Tidak boleh mengganggu. Jadi di tracknya masing-masing. Ini ada kasus Bapak Ibu sekalian, khusus untuk perangkat Erlan yang masuk kategori izin kelas. Perangkat ini biasanya digunakan untuk komunikasi satu titik ke titik yang lain. Misalkan dari toko, saya punya toko nih. Bagaimana cara ngaudit toko ini? Asal pakai perangkat WLAN yang outdoor di 58 atau 2,4. Nah, penghitungan keuangan ini dipantau sama yang punya di seberang rumahnya Pak. Dia menggunakan itu
Tapi begitu menggunakan Bapak terganggu nih. Nah, begitu terganggu, Bapak Ibu sekarang tidak ada proteksi. Nah, tapi jangan pakai alternatif lain. Karena di Permendir 2 tahun 2019 ini terkait WLAN, ada fitur yang tidak boleh digunakan, yaitu fitur country code. Nah, begitu Bapak Ibu menggunakan presiden kelas menggunakan fitur lain, ini akan merubah semua tekanan perangkat itu terkait frekuensi dan powernya. Dan endingnya apa Pak? Ini mungkin tidak dirasakan oleh di sini atau di Aceh, mungkin di tempat lain Pak gangguannya Pak. Ini 2014, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Mana ini? Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang terjadi ketika fitur country code di frekuensi izin kelas digunakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa kita membebaskan ini, frekuensi ini artinya dalam menggunakan, silakan semua orang pakai, tapi ikutin ketentuannya. Country code ini Pak, ini siapa sih yang disebut di sini? Ini adalah pencitraan dari satelit untuk BMKG. Tapi begitu keganggu Pak, kebayang nggak BMKG bisa kerja? Karena BMKG ini ada bekerja di frekuensi 2,6. 5,6 sorry. 5,6. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian menggunakan fitur country code, ini yang terjadi Pak. 2014 pada saat itu mau pemilu Pak, penggunaan country code ini masif di Indonesia Pak, sehingga BMKG tidak bisa lagi memberikan pencitraan, pemantauan cuacanya Pak. Di itu 2014, hampir se-Indonesia Pak. Nah nanti Balmon begitu ada frekuensi naik di 5 outdoor di 5,1 itu bisa ditindak. Nah nanti catatan nanti Mas Nando nanti yang menjelaskan terkait sanksi dendanya. 5,1 sampai 5,1 sampai 5,3 itu izin kelas, tapi penggunaannya indoor sesuai WRC 19, saatnya WRC ini dibuat pada tahun 2019. Frekuensi 5,1 sampai 5,3 itu boleh digunakan tapi indoor. Nah begitu outdoor, Balmon lakukan penindakan karena tidak sesuai lagi peruntukannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah yang paling berbahaya bagi penyelenggara demokrasi adalah ini namanya jammer Pak. Ini disebut dalam Undang-Undang 36 tahun 99 pasal 38. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun elektromagnetik terhadap penyelenggara jaringan. Ini Undang-Undang 36 ini sanksinya agak berat Pak. Bapak bisa download di Kominfo Pak, undang-undang ini, karena ini terkait penggunaan jammer. Jammer ini marak sekarang. Kenapa? Anak saya di rumah main handphone terus nih, kapan belajarnya nih? Belilah jammer. Ini ada kasus di Jogja dulu Pak. Jadi dalam perkuliahan pas saat ujian, si dosennya nggak melarang handphone kumpulkan, nggak, silakan buka, tapi dia masang jammer Pak, segede pulpen di dekat jendela Pak. Nah saat itu si dosen seneng, komunikasi tidak jalan Pak, tapi dari pancaran jammer segede gini Pak, Telkomsel habis, Excel hilang sinyalnya, dan efeknya itu lumayan jauh Pak. Nah ini dilarang Pak, dilarang kelas penggunaan, karena jammer ini memang di online Pak, di online banyak. Kita udah berapa kali ngundang online Bapak Ibu sekalian, mereka juga kesulitan Mbak. Kenapa? Yang nyemplungin, yang jualan di online itu
di mana beradanya nggak tahu. Bahkan kebanyakan ini yang jualan barang yang begitu tuh biasanya dari luar. Ini berbahaya sekali bagi siapa? Bagi pengguna seluler. Bapak tidak bisa nelpon. Mungkin kalau Bapak bisa nyoba itu pas ke Jakarta, Bapak ke sebelah Cipinang, penjara Cipinang. Coba tes di situ. Karena di situ memang terkadang powernya melebihi, melebar, gamer untuk di lapas. Masa sekitar tuh sudah tidak bisa berkomunikasi lagi, Pak. Nah itu coba di situ itu bisa merasakan bagaimana efek gamer. Terus ada lagi yang perlu disampaikan yaitu penyelenggara TV kabel. Ini TV kabel ini pernah kejadian di Batam, Bapak Ibu sekalian. Jadi si splitternya Pak yang di luar dia mencabangkan dari titik ini ke perumahan ini ke sini. Tapi kan ada induknya Pak. Ini begitu copot Pak, dia memancarkan frekuensi dan terjadi ke pesawat. Jadi pesawat itu menerima informasi ke ATC, ini terputus-putus Pak. Boleh nggak saya mendarat? Tapi karena jawabannya tidak boleh, tidaknya kehapus Pak, ke doubling. Nah begitu otoritas Singapura ngirim surat ke Indonesia, kita datang ke Batam Pak. Ternyata ada splitter TV yang copot Pak. Dia memancarkan apa adanya dan karena itu all band, powernya cukup besar dan di capture oleh Balmon itu sebuah video Pak. Akhirnya kita selesaikan gangguan itu. Bagi penyelenggara TV kabel itu kehati-hatiannya. Terus ada informasi lagi yang dari kami itu dari Kominfo bahwa kami juga untuk alat komunikasi HT ini dengan daya pancar tertentu ini masuk kategori izin kelas. Jadi Bapak Ibu sekalian ada namanya PMR, Private Mobile Radio. Nah, private mobile radio ini wajib lapor ke Balmon nggak? Tidak perlu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada event, kalau ada acara sifatnya berdekatan, pernikahan lah. Nah pakai ini aja, istilahnya. Ini tidak perlu ISR. Tandanya apa yang tidak boleh ini? Dalam saran yang kami buat, ini perangkat ini tidak ada keypad. Ini pasti frekuensinya 409, 410. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa beli, mungkin bisa halo-halo aja di rumah kah, area terdekat lah Pak. Itu kita masukkan kategori izin kelas. Frekuensinya tidak perlu ber-ISR, tapi perangkatnya bersertifikat. Terus Pak, gimana kami ingin tahu perangkat itu bersertifikat atau tidak? Nah Bapak Ibu sekalian bisa download di App Store, App Store, di handphone masing-masing, Android, namanya Sirani, Sistem Informasi Sistem Sertifikat Perangkat Telekomunikasi. Nah di Sirani ini, Bapak Ibu sekalian bisa melihat mana perangkat yang bisa saya beli deh untuk pengadaan di kantor, khususnya perangkat WLAN di kantor Pak, khususnya perangkat printer di kantor, khususnya perangkat untuk presentasi. Nah kayak gini kan jelasnya ada frekuensi nih Pak. Ini perangkatnya bersertifikat enggak? Di Sirani ini dia menunjukkan perangkat yang Bapak mau beli untuk kantor kan atau di rumah-rumah. Nah ini PMR ini untuk memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu sekalian yang bekerja sebagai I.O. Nah ini untuk pernikahan, untuk acara kecil ini memungkinkan PMR ini. Sehingga masyarakat bisa menggunakan tidak repot-repot ditakut-takuti oleh Balmon. Ini namanya PMR. Terus yang ini sebagai informasi, kita ada namanya POC Bapak Ibu sekalian. Apa POC ini? Ini sekadar informasi teknologi. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian grouping sifatnya, oh kami terkontak
atau bos saya sering ke Jakarta. Bagaimana kami bisa berkomunikasi enggak dengan grup yang di Jakarta di daerah? Ini namanya POC, push to talk over cellular. Jadi ini mas sifatnya grup Pak. Jadi ini bisa didapat, tapi perangkatnya bersertifikat, tidak perlu izin lagi ke Balmon. POC ini terkait jaringannya ke seluler. Jadi komunikasi ini sebenarnya lebih memudahkan Pak. Balmon tidak bisa dengerin, tidak mungkin terganggu, private, kerahasiaan gitu. Nah ini POC Pak yang memungkinkan untuk membuat grup HT dalam grup. Oh tidak perlu repeater, tidak perlu. Ini seluler aja yang bekerja, jaringan seluler POC ini. Tapi sifatnya push to talk. Gitu. Jadi sifatnya komando. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya butuh komandoan. Tapi mau saya sering keluar kota atau sering ke daerah yang jauh, bisa nggak mantau? Pakai POC ini lebih memudahkan Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu repot terus pasang repeater lagi. Ada nggak repeater untuk ke wilayah lain? Berapa titik ini yang harus dibangun? Tapi dengan POC ini, selama jaringan ada, jaringan komunikasinya ada, insya Allah masih berkomunikasi. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian. Nanti pertanyaannya itu Pertanyaan kuis ya? Oh, pertanyaan kuis. Boleh langsung. Supaya para pesertanya kan baru memaparkan materi, jadi masih ingat ya jawabannya. Oke. Ya, Bu, ya. Boleh satu pertanyaan yang akan ini hadiahnya istimewa Pak dari Pak Kabalmon, yaitu mobil Suzuki katanya. Katanya. Gitu, Suzuki katanya. Bukan kata. Saya nggak janjiin loh Pak ya. Oh, gitu, ya. Baik. Apa persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam standar teknis? Apa persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam standar teknis? Standar teknis. Bagaimana para peserta? Ada angkat tangannya. Para panitia akan memilih juga siapa yang paling cepat. Iya. Dapat Suzuki katanya. Coba mobil itu. Iya. Ayo. Ini tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Ade. Bagaimana para peserta, ada yang sudah mendapatkan jawabannya? Diulang oleh Pak Ade. Ada berapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam standar teknis? Persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam standar teknis. Ya, Pak. Iya, silakan. Boleh bantuannya abang-abang panitia. Disebutkan namanya Pak, dari mana serta jawabannya. Terima kasih. Nama saya Harry dari Radio Jati FM. Ada 4 Pak ya. Ya. Yang pertama Catu Daya. Ya. Yang ketiganya saya lompat Pak ya. Frekuensi itu. Radiasi non ion. Yang keduanya frekuensi interfere kalau nggak salah Pak ya. Yang keempat itu electrical safety. Gimana nih Pak Ade? Yang nomor 2-nya MC. MC ya? MC. Ya itu Pak, betul Pak. Wah, selamat. Boleh tepuk tangan untuk Pak Heri yang berhasil memenangkan kuis sesi pertama. Pertanyaan dari Pak Ade, tapi hadiahnya nanti setelah selesai seluruh sesi pemaparan materi ya Pak Heri, selamat. Dan terima kasih Pak Ade atas pemaparan materinya mengenai perangkat telekomunikasi yang menggunakan pita frekuensi izin kelas. Kita tahu bahwa standarisasi perangkat telekomunikasi ini dibutuhkan salah satunya yang terpenting untuk melindungi masyarakat. Dan untuk konsumen yang ingin mengecek sertifikat alat telekomunikasi dapat dicek melalui aplikasi Sirami. Iya, supaya tahu ya ini sudah bersertifikat atau belum. Itu di App Store ada. Oke, ini adalah materi yang sangat penting sekali karena tadi juga dijelaskan ketika frekuensi ini bermasalah akan berdampak sangat besar bahkan untuk negara. Dan terima kasih Pak Ade. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua. Jika memang dari para peserta ada pertanyaan, nanti akan kita buka di sesi terakhir setelah sesi ketiga. Kita akan memasuki pemaparan dari Bapak Zulfahmi
yang akan menjelaskan tentang regulasi dan pelayanan izin stasiun radio atau ISR, yang diantaranya kita akan tahu mengapa perlunya standar teknis serta jenis layanan perizinan frekuensi radio. Namun sebelumnya saya ingin mengenalkan Bapak Zulfahmi STMP kepada para peserta seluruhnya. Bapak Zulfahmi ini lahir di Jakarta pada 17 Januari 1976, bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI, sebagai analis pelayanan Dinas Bergerak Darat Pembina 4A, dan menempuh pendidikan terakhir S2 Teknik Elektro Universitas Indonesia. Pak Zulfahmi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Siap ya Pak untuk memberikan materi mengenai regulasi pelayanan izin stasiun radio, dan kembali saya ingatkan kepada peserta untuk dapat menyimak dengan seksama karena di akhir sesi kedua juga akan ada kuis kedua. Jadi yang tadi belum beruntung bisa menyimak lagi, mana tahu rezekinya di sesi kedua. Silakan Pak Zulfahmi. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Ini waktu saya berapa menit, Ibu? Oh, 30 menit. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan Bapak Ibu, saya Zulfahmi dari Direktorat Operasi Sumber Daya. Direktorat Operasi Sumber Daya ini merupakan salah satu unit kerja di bawah Dijen SDPPI yang bertugas memberikan pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio. Jadi ini kehormatan bagi kami karena ini saya sudah 3 kali berturut-turut jadi narasumber di Aceh, Bapak Ibu. Hanya bedanya 2 tahun sebelumnya saya menjelaskan tentang perizinan penggunaan alat komunikasi seperti HT, repeater, break. Namun untuk kali ini saya lihat undangannya cukup banyak bahwa radio siaran ya. Jadi saya merasa perlu menjelaskan sekilas sedikit tentang radio siaran juga. Jadi ada 2 sesi nanti penjelasan saya. Pertama terkait dengan regulasi radio siaran dan kemudian regulasi terkait komunikasi radio konvensional. Oke, next. Nah ini sekilas regulasi perizinan spektrum frekuensi radio. Next. Oh bisa lanjut sini ya? Ya, langsung dari slide keempat, Pak. Jadi sekilas tentang regulasi terkait dengan spektrum frekuensi radio itu sebenarnya cukup banyak aturan, cuma saya akan jelaskan yang pokoknya saja. Dari aturan yang paling tinggi ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021. Lalu ada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2022 tentang tabel alokasi spektrum frekuensi radio. Nah ini Peraturan Menteri tentang tabel alokasi spektrum frekuensi radio ini sangat penting Bapak Ibu, karena ini telah membagi-bagi spektrum frekuensi radio itu berdasarkan peruntukannya, jadi sudah dikapling-kapling ya. Misalkan mana frekuensi radio untuk radio FM, mana frekuensi radio untuk HT, mana untuk frekuensi radio untuk TV siaran, ini sudah dibagi-bagi, dikapling di dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2022. Lalu berikutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Dan khusus untuk terkait pelayanan izin stasiun radio itu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2021 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio. Oke, next. Sebelumnya. Ya, slide nomor 5 sekarang. Ya.
Nah, jadi karena spektrum frekuensi radio ini barang yang tidak terlihat Bapak Ibu, jadi diperlukan adanya aturan-aturan. Nah, seperti apa aturannya? Yang pertama, bahwa setiap penggunaan frekuensi radio wajib mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, pemerintah ini pemerintah mana? Itu pemerintah pusat. Mengapa harus ditangani oleh pemerintah pusat? Karena ini sudah berlaku secara internasional Bapak Ibu. Di negara manapun itu perizinan dan pengawasan frekuensi radio itu ditangani oleh pemerintah pusat. Karena kenapa? Karena sifat dari frekuensi radio ini dapat melambat tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Contoh sederhananya, misalkan saya punya radio FM di Banda Aceh itu bisa juga terdengar mungkin di Aceh Besar ya. Atau bisa juga mungkin kalau dayanya besar bisa sampai Sabang bisa terdengar ya. Jadi frekuensi radio ini melambat tanpa mengenal batas wilayah administrasi, makanya harus ditangani oleh pemerintah pusat. Berikutnya, penggunaan frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukan dan tidak saling mengganggu. Kemudian penggunaan spektrum frekuensi radio diawasi oleh pemerintah. Nah, kami punya kantor unit pelaksana teknis di setiap provinsi. Nah, kalau di Banda Aceh ada namanya Balmon Banda Aceh, itu yang tugasnya mengawasi penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Aceh. Yang berikutnya, penggunaan frekuensi radio wajib mematuhi ketentuan administrasi, teknis, dan operasional, serta membayar biaya penggunaan frekuensi radio. Yang terakhir, setiap perangkat telekomunikasi wajib memenuhi standar teknis. Nah, kenapa perlu ada standar teknis? Oke, next. Nah, jadi ada organisasi internasional telekomunikasi UNION, yaitu salah satu organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bapak Ibu. Ini markasnya di Jenewa. Jadi kalau di negara di Swiss ada Jenewa, kalau di Aceh ada apa? Genep. Mirip-mirip Pak. Jadi mirip-mirip. Jadi kalau di Swiss ada Jenewa, ini markasnya di Jenewa. Nah, tugas IT ini adalah menangani atau radio, televisi dan telekomunikasi internasional. Jadi seluruh negara di dunia ini dibagi 3 region. Nah, Indonesia itu masuk ke region 3, wilayah 3. Kenapa perlu ada standar teknis? Karena aturan-aturan tiap negara ini itu belum tentu sama, Bapak Ibu. Makanya perlu ada standar teknis. Bentuknya apa? Bentuknya sertifikat perangkat yang tadi dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Jadi contoh sederhananya, misalkan Bapak Ibu beli handphone di Amerika, bawa ke Indonesia, itu belum tentu bisa digunakan di Indonesia. Karena jadi standar teknis Amerika dengan standar teknis Indonesia itu berbeda. Nah, ini makanya perlu adanya standar teknis. Oke, next. Nah, jadi ada 3 jenis perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio. Tadi yang ketiga, izin kelas, sudah disinggung oleh narasumber sebelumnya. Jadi saya akan lebih fokus ke perizinan izin stasiun radio atau biasa disingkat ISR. Nah, ISR ini ditetapkan dalam bentuk kanal frekuensi radio, Bapak Ibu. Jadi ditetapkan berdasarkan hasil analisa teknis dan dengan prinsip first come first serve. Yang mana duluan ngajukan akan duluan kami proses. Oke, next. Nah, apa manfaat Bapak Ibu memiliki ISR? Nah, setidaknya ada 3 manfaat yang Bapak Ibu peroleh dengan memiliki izin stasiun radio. Yang pertama, dapat mencegah terjadinya gangguan frekuensi radio. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui itu banyak sekali terjadi gangguan frekuensi radio, terutama di komunikasi penerbangan ya, komunikasi dari menara bandara ke pesawat itu sering kali terjadi gangguan. Nah, dengan Bapak Ibu memiliki ISR itu bisa mencegah terjadinya gangguan frekuensi radio. Nah, manfaat yang kedua apa? Manfaat yang kedua, Bapak Ibu mendapatkan hak privilege atau keistimewaan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya izin diberikan pada frekuensi sekian, katakanlah frekuensi 150, itu tidak bisa lagi frekuensi tersebut diberikan ke orang lain dalam area yang sama. Nah, jadi beda dengan tadi izin kelas. Kalau izin kelas tadi digunakan secara bersama, rame-rame itu. Kalau izin stasiun radio, frekuensinya sendiri khusus untuk Bapak Ibu dalam area tersebut. Jadi pemohon lain tidak bisa menggunakan frekuensi tersebut dalam area yang sama. Nah, manfaat yang ketiga yaitu Bapak Ibu mendapatkan perlindungan terhadap gangguan frekuensi radio.
Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya izin stasiun radio, sekiranya mengalami gangguan frekuensi radio itu bisa melapor ke kantor Balmon setempat. Nah, kalau izin kelas tadi yang disebutkan tadi sebelumnya nggak bisa. Jadi kalau izin kelas ini seperti misalkan pemancar WiFi ya di rumah itu kalau ada gangguan harus diselesaikan secara adat sama pengguna. Jadi nggak bisa melapor ke Balmon. Nah, kalau Bapak Ibu punya ISR itu bisa lapor ke Balmon kalau misalkan mengalami gangguan. Oke, lanjut next. Saya jelaskan sedikit regulasi terkait radio siaran ya. Mungkin boleh angkat tangan yang dari radio siaran, Pak. Ada berapa banyak yang hadir ya? Oh, lumayan. Yang dari pengguna alat komunikasi, Pak, HT, repeater ada? Oh, cuma sedikit ya, mayoritas dari radio siaran. Baik, Pak. Jadi Menteri Kominfo tahun lalu telah menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2023, Pak. Bulan Agustus 2023 itu telah diterbitkan Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2023 yang mengatur master plan radio siaran. Jadi kalau aturan sebelumnya itu dipisah-pisah, Pak. Radio siaran AM sendiri, aturannya FM sendiri. Nah, sekarang digabung semua jadi satu. Aturan ini mengatur AM, radio AM, FM, DRM, dan DAB. Apa bedanya dengan aturan sebelumnya? Jadi kalau aturan sebelumnya itu next. Nah, jadi kalau aturan sebelumnya itu dibedakan untuk di ibu kota negara itu radio itu kelas A dengan daya pancar sekian 10.000 watt, 60.000 watt. Di ibu kota provinsi kelas B, daya pancarnya sekian watt, radiusnya wilayah layanannya 20 km dari pusat wilayah layanan. Nah, sekarang tidak lagi mengenal batas wilayah, tidak lagi mengenal wilayah administrasi, jadi kita tetapkan berdasarkan hasil analisa teknis. Jadi misalkan kalau di Banda Aceh ini kan mungkin wilayahnya tidak terlalu luas ya. Kalau pakai kelas B itu mungkin jangkauannya jauh ya, 20 km. Bisa sampai Kota Sabang. Nah, sekarang aturan baru ini tidak harus kelas B, bisa juga kelas C, tergantung analisa teknis. Jadi jangkauannya mungkin cukup 12 km saja, mungkin sudah melayani wilayah Kota Banda Aceh, jadi nggak perlu kelas B. Dampaknya yaitu powernya mungkin bisa diturunkan, jadi mungkin tagihannya lebih kecil, mungkin Bapak Ibu lihat tagihan listriknya juga lebih murah ya, kalau powernya diturunkan. Nah, kemudian ada perbedaan lagi di aturan sebelumnya itu untuk karena radio komunitas. Ya mungkin kalau di Aceh ini peminatnya sedikit ya, beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa itu banyak sekali pemohon radio komunitas. Ini biasanya yang bangun radio komunitas ini kampus-kampus. Ini radio komunitas kalau aturan sebelumnya itu frekuensinya cuma ada 3. Nah, sekarang ditambah menjadi 8. Oke, next. Nah, jadi di aturan ini diatur juga Bapak Ibu ketinggian jarak minimal antena pemancar terhadap bandara udara terdekat. Jadi diatur supaya tidak menimbulkan gangguan frekuensi radio penerbangan, karena frekuensi radio FM ini berdekatan dengan frekuensi penerbangan. Jadi kalau FM itu 87,5 sampai 108. Nah, penerbangan itu 108 sampai 137, itu berdekatan. Jadi kalau tidak diatur nanti dapat mengganggu komunikasi bandara. Oke, next. Nah, berikutnya aturan terkait komunikasi radio konvensional Bapak Ibu. Oke, next. Jadi gini Bapak. Jadi sesuai aturan itu penyelenggara telekomunikasi dikelompokkan menjadi beberapa kelompok Bapak Ibu. Jadi ada namanya penyelenggara jaringan telekomunikasi. Nah, ini perusahaan ini menyewakan jaringannya kepada pihak lain. Contohnya apa? Contohnya tadi Telkomsel, Indosat, dan lain-lain. Jadi sifatnya komersial. Dia menyewakan kepada pihak lain. Yang berikutnya ada penyelenggara jasa telekomunikasi. Nah, ini contohnya apa? Contohnya itu penyedia layanan internet, ISP, provider internet ya. ISP itu masuk kategori penyelenggara jasa telekomunikasi. Nah, yang terakhir yaitu yang Bapak Ibu gunakan HT repeater, itu Bapak Ibu masuk kategori penyelenggara telekomunikasi khusus atau Telsus. Nah, kenapa dinamakan
telekomunikasi khusus karena Bapak Ibu menggunakan perangkat komunikasi khusus untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi tidak untuk disewakan. Jadi hanya untuk keperluan sendiri, tidak bersifat komersial. Jadi penyelenggara telekomunikasi khusus dapat disewakan apabila keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan, kemudian lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan, dan kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi tersendiri dan terpisah. Oke, next. Nah, berikutnya terkait pelayanan izin frekuensi radio. Jadi kami di Direktur Operasi Sumber Daya itu mengelompokkan Bapak Ibu jenis layanan itu berdasarkan kelompok yang kami beri nama dinas ya. Jadi ada namanya dinas staf. Nah, dinas staf ini biasanya yang ngurus ini biasanya lah penyelenggara telekomunikasi seluler, microlink ya, tower itu ya, tower itu masuknya dinas staf. Nah, yang berikutnya ada dinas bergerak darat. Nah, dinas bergerak darat ini kami tangani perizinan perangkat komunikasi seperti repeater, base station, mobile net, dan HT. Nah, kenapa dinamakan dinas bergerak darat? Karena ini komunikasinya dari darat ke darat. Jadi kalau komunikasinya dari darat ke laut itu masuknya dinas maritim. Kalau komunikasinya dari darat ke udara itu masuknya dinas penerbangan. Oke, lanjut. Nah, untuk regulasi perizinan izin stasiun radio dinas bergerak darat ini setidaknya ada 4 peraturan ya yang perlu Bapak Ibu ketahui, di mana untuk peraturannya itu dari mulai peraturan Menteri Kominfo nomor 26 tahun 2010 sampai yang terakhir itu peraturan Menteri Kominfo nomor 12 tahun 2022. Oke, next. Nah, ini berikut alur proses izin stasiun radio. Jadi bagi Bapak Ibu para pelaku usaha itu sebelum mengajukan permohonan izin stasiun radio wajib mendaftarkan melalui OSS untuk mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha. Kecuali instansi pemerintah. Kalau instansi pemerintah tidak perlu punya NIB, bisa langsung mengajukan permohonan ISR. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya NIB, sudah mendaftarkan melalui OSS, Bapak Ibu bisa langsung mengajukan permohonan ISR melalui website kami, http://isr.postal.id. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi formulir teknis, kemudian mengirimkan permohonan atau mengirimkan aplikasi, lalu kami akan melakukan verifikasi permohonan. Kami akan mengecek permohonan yang Bapak Ibu ajukan apakah dokumennya sudah lengkap, sudah valid atau belum. Kalau dokumennya sudah lengkap, kami lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu analisa teknis. Nah, tahap ini kami memastikan bahwa frekuensi akan diberikan kepada Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan regulasi teknis yang berlaku di Indonesia. Nah, apabila telah sesuai ketentuan teknis, kami lanjutkan tahap berikutnya, yaitu otorisasi berupa penerbitan tagihan. Penerbitan tagihan ISR atau biasa dikenal dengan istilah SPP ya, surat pemberitahuan pembayaran. Nah, ketika sudah terbit tagihan ISR ini, Bapak Ibu punya waktu 30 hari kalender untuk melakukan pembayaran. Jadi ketika Bapak Ibu bayar, langsung otomatis izin terbit. Bapak Ibu bisa unduh, bisa dicetak kapan saja, di mana saja, tidak perlu lagi datang ke kantor Balmon. Ini sebaliknya, apabila dalam waktu 30 hari kalender Bapak Ibu tidak melakukan pembayaran tagihan ISR, dianggap Bapak Ibu membatalkan permohonannya. Jadi Bapak Ibu harus mengajukan permohonan baru kembali, permohonan ulang. Oke, next. Nah, ini tampilan dari sistem perizinan online kami, Bapak Ibu. Jadi sebelum bisa mengajukan permohonan ISR, Bapak Ibu wajib memiliki akun. Memiliki akun untuk mendapatkan username dan password. Nah, ini tampilan untuk pelayanan ISR khusus untuk perangkat komunikasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pakai repeater, itu pilihnya itu yang layanannya layanan mobile private standar. Kalau cuma pakai HT atau mobile unit, pilihnya standar mobile to mobile. Bisa juga kalau Bapak Ibu mengajukan radio FM, misalkan ingin pakai STL ya, menghubungkan pemancar dan studio, itu bisa mengajukan ISR STL radio. Oke, lanjut, next. Nah, sekarang bisnis proses perizinan ISR. Jadi saat ini kami menerapkan perizinan selama 1 hari kerja, Bapak Ibu. Jadi
dari mulai permohonan ISR baru sampai penelitian masalah ISR dan perubahan data ISR itu kami proses selama 1 hari kerja dengan catatan permohonan diajukan pada jam kerja. Jadi sejak permohonan Bapak Ibu dinyatakan lengkap sampai terbit tagihan ISR kami proses selama 1 hari kerja. Jadi sebenarnya saat ini sekarang sudah sangat mudah mengurus ISR karena sudah online dan sudah sangat cepat 1 hari kerja bisa terbit tagihannya. Begitu Bapak Ibu langsung bayar, langsung terbit hari itu juga izinnya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mengurus ISR. Oke, next, lanjut. Nah, sekali masalah ISR. Nah, masalah ISR itu berlaku maksimal 5 tahun. Jadi bisa kurang dari 5 tahun. Maksimal 5 tahun dapat diperpanjang 1 kali untuk periode 5 tahun yang kedua. Jadi bisa 10 tahun Bapak Ibu. Nah, jadi bisa 10 tahun. Kemudian bagaimana kalau Bapak Ibu sudah punya ISR sudah 5 tahun, apa yang harus dilakukan? Oke, next. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya ISR sudah atau mendekati 5 tahun, ingin memperpanjang ISR-nya, Bapak Ibu cukup bayar tagihan saja. Jadi menjelang tahun kelima itu, 2 bulan sebelum jatuh tempo itu kami sudah menerbitkan tagihan ISR. Bapak Ibu bayar, otomatis izin terbit dan langsung otomatis perpanjang untuk periode 5 tahun yang kedua. Namun sebaliknya apabila dalam waktu 2 bulan Bapak Ibu tidak bayar, Bapak Ibu dianggap tidak memperpanjang izinnya. Otomatis data Bapak Ibu akan terhapus dari sistem kami. Yang berikutnya, kalau Bapak Ibu sudah punya ISR sudah mendekati 10 tahun atau sudah 10 tahun, nah Bapak Ibu wajib mengajukan permohonan ISR baru. Jadi saran kami paling lambat 1 bulan lah sebelum masuk 10 tahun itu Bapak Ibu mengajukan permohonan ISR baru. Karena supaya kenapa? Supaya kemungkinan untuk mendapatkan prekursor yang sama dengan ISR sebelumnya itu lebih besar. Jadi bisa saja setelah 10 tahun Bapak Ibu mengajukan permohonan ISR. Tapi bisa jadi prekursor tersebut sudah kami berikan kepada pihak lain. Jadi karena Bapak Ibu terlambat mengajukan permohonan ISR, frekuensi tidak bisa diberikan lagi frekuensi yang sama dengan izin sebelumnya. Jadi kami sarankan mengurus ISR itu ketika sudah 10 tahun atau mendekati 10 tahun itu paling lambat 1 bulan lah sebelum masuk 10 tahun Bapak Ibu mengajukan permohonan ISR-nya. Oke, next. Nah, kami juga ada namanya izin sementara Bapak Ibu. Jadi misalkan ada event-event tertentu ya, event khusus ya, Bapak Ibu perlunya cuma sebulan atau 2 bulan atau beberapa hari aja. Itu bisa mengajukan permohonan ISR sementara, bisa diberikan maksimal sampai 1 tahun. Nah, ada juga penggunaan prekursor yang tidak berbayar. Nah, apa saja yang tidak berbayar? Pertama, untuk keperluan pertahanan dan keamanan, ini digunakan oleh TNI, Polri, dan jajarannya. Yang kedua, untuk keperluan dinas khusus, untuk keselamatan pelayaran atau keselamatan penerbangan. Yang berikutnya keperluan instansi pemerintah untuk perwakilan negara asing, kemudian penelitian uji coba, kegiatan kendaraan, dan yang terakhir kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana. Dan ada juga penggunaan spektrum prekursor berdasarkan izin kelas. Nah, ini tidak berbayar. Oke, next. Nah, untuk pengajuan permohonan ISR baru itu ada persyaratannya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu data dokumen disampaikan benar dan valid, mengisi formulir, tidak memiliki kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang kepada kementerian. Jadi misalkan Bapak Ibu sebelumnya pernah punya izin stasiun radio, misalkan ada tunggakan yang belum dibayarkan, Bapak Ibu tidak akan bisa mengajukan permohonan izin lagi, izin baru nggak akan bisa, karena sistem kami langsung otomatis terkunci. Bapak Ibu mesti bayar dulu tunggakannya, baru bisa mengajukan permohonan ISR. Yang berikutnya, memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian terkait. Jadi misalkan Bapak Ibu ada urusan dari kantor pajak yang belum selesai ya, mungkin belum lapor pajak, mungkin ada tunggakan pajak, belum dibayarkan. Nah, Bapak Ibu nggak bisa juga mengajukan permohonan izin. Diselesaikan dulu urusan dengan kantor pajak, baru Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan izin stasiun radio. Yang berikutnya menggunakan alat atau perangkat telekomunikasi yang tersertifikasi dan sesuai peruntukannya. Nah, jadi ini dibuktikan dalam bentuk sertifikat Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mengajukan permohonan ISR baru, itu Bapak Ibu diminta untuk mengisi ya, ada kolom komentar itu,
Bapak Ibu dapat mengisi itu nomor surat permohonan, kemudian frekuensi yang diinginkan. Jadi kadang banyak pemohon ini katakan mengajukan permohonan HT ya, minta frekuensi sekian 153 contoh. Ketika kami analisa teknis ternyata frekuensi tersebut tidak bisa diberikan. Akhirnya kami ditolak suruh ngajukan frekuensi lain. Nah sebaiknya kalau supaya cepat tidak bolak-balik ditolak, sebaiknya Bapak Ibu di kolom komentarnya diisi rentang frekuensi yang diinginkan saja, misalkan PAF 150 sampai 174. Nanti kami yang pilihkan frekuensi yang sesuai, mana yang aman, yang tidak mengganggu frekuensi yang digunakan oleh pemilik izin yang lain, nanti kami akan carikan, kami akan pilihkan. Jadi tidak ditulis frekuensi sekian, cuma satu saja pilihan. Nah itu akan menyebabkan permohonan akan bolak-balik ditolak. Nah ini ada contoh surat permohonan ISR baru, silahkan dilihat. Oke, next. Nah ini di Aceh ini kan Banda Acehnya dekat laut Bapak Ibu. Jadi harus dibedakan mana perangkat yang untuk komunikasi darat dan perangkat untuk komunikasi di laut. Nah kalau di laut itu masuk maritim. Jadi Bapak Ibu ketika mengajukan perangkat HT ya untuk digunakan di darat itu wajib menggunakan perangkat dinas bergerak darat. Kalau maritim itu alokasi frekuensinya beda. Jadi kalau maritim itu dengan laut itu alokasinya mulai 156 sampai 160 sekian gitu ya. Sementara kalau untuk digunakan di darat itu alokasi frekuensinya itu dari mulai VAF 150 sampai 174. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu ketika ingin mengajukan izin ini perangkatnya komunikasi untuk di mana dulu, di darat atau di laut. Kalau di darat pakai perangkat dinas bergerak darat. Kalau di laut pakai perangkat dinas maritim. Karena ketika Bapak Ibu mengajukan permohonan dinas bergerak darat menggunakan perangkat maritim itu akan kami tolak karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah yang berikut tagihan ISR. Nah ini tagihan ISR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023, di mana tagihan ISR itu bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama misalkan jenis layanan. Contohnya misalkan kalau saya mengajukan ISR untuk HT, alat komunikasi itu beda hitungannya dengan mengajukan ISR untuk radio FM. Itu beda hitungannya. Kemudian jenis perangkat, kemudian jumlah perangkat, jadi semakin banyak perangkat yang diajukan itu tagihannya akan semakin besar. Kemudian daerah atau zona. Jadi kami di wilayah Indonesia ini membagi ada 5 zona. Yang paling tinggi itu adalah Jabodetabek zona 1. Kemudian berdasarkan parameter teknis. Oke, lanjut. Nah, kalau penggunaan ISR Ibu kurang dari 1 tahun itu perhitungan lain lagi. Perhitungannya yaitu jumlah bulan dibagi 12 dikali tagihan ISR selama 1 tahun. Jadi misalkan di Kota Banda Aceh ini tagihan ISR misalkan setahun itu 50.000. Kalau Bapak Ibu pakai ISR sementara gunakan kurang dari sebulan itu tagihannya berarti 1/12 dikali 50.000. Nah ini sangat murah. Oke, next. Nah ini estimasi perkiraan tagihan ISR untuk perangkat komunikasi HT ya di Banda Aceh itu kurang lebih satu perangkat HT itu 40.000 untuk setahun. Jadi masih jauh lebih murah dibanding kalau Bapak Ibu pakai paket data ya, mungkin paling murah sekarang sebulan 50.000 kali 12 tahun 600.000. Jadi kalau satu HT cuma 40.000 wilayah Kota Banda Aceh. Nah kalau untuk perangkat RIG next base station itu kurang lebih tagihannya 300.000 selama setahun untuk satu perangkat. Nah kalau repeater itu 1,4 juta per tahun untuk satu perangkat. Oke, next perubahan data ISR. Nah jadi kalau Bapak Ibu sudah punya ISR, sekiranya ada perubahan data, misalkan ada perangkat yang rusak, HT-nya mungkin sudah rusak, ingin diganti dengan perangkat lain, itu bisa mengajukan permohonan perubahan data ISR. Ada 2 jenis, yaitu perubahan data administrasi dan data teknis. Itu dari mulai perubahan lokasi sampai perubahan frekuensi. Jadi biasanya kalau radio FM ini biasanya kadang pemancarnya karena suka pindah-pindah ya lokasinya. Nah, itu bisa mengajukan permohonan perubahan data ISR. Nah ini ada contoh surat permohonan perubahan data, silakan Bapak Ibu lihat. Nah, untuk perubahan data ISR ini ada syaratannya. Itu diajukan paling lambat 91 hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran ISR tahun berikutnya. Jadi misalkan Bapak Ibu mengajukan permohonan perubahan data kurang dari 91 hari kalender itu akan otomatis di blok, nggak bisa.
Bapak Ibu tunggu dulu terbit tagihan SPP dibayar baru bisa mengajukan permohonan perubahan data. Kenapa harus 91 hari? Karena 60 hari kalender sebelum jatuh tempo itu sudah terbit tagihan. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan sebelum 91 hari kalender, ketika ada perubahan nilai tagihan, itu tagihan barunya langsung ditagihkan pada tagihan yang berikutnya. Jadi makanya ada syaratannya itu paling lambat diajukan 91 hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran. Yang berikutnya sama dengan permohonan baru, tidak memiliki kewajiban penerimaan negara pajak, memiliki konfirmasitas wajib pajak. Oke, next. Nah, ketika melakukan perubahan data teknis itu bisa menyebabkan perubahan tagihan. Jadi ada perhitungannya. Jadi kalau misalkan ada selisih lebih besar tagihan yang baru, itu kami akan tagihkan. Misalkan ada selisihnya 300.000. Nah, kami akan tagihkan terbit tagihan. Bapak Ibu punya waktu 30 hari untuk membayar selisih tagihan tersebut. Apabila dalam waktu 30 hari dibayar, terbitlah ISR perubahannya. Namun apabila tidak dibayar, dianggap Bapak Ibu membatalkan permohonan perubahan datanya. Yang terakhir, penghentian masalah ISR. Nah, ini sangat penting juga. Jadi kalau Bapak Ibu sekiranya sudah punya ISR ya, sebelumnya punya ISR, tidak lagi menggunakan perangkat komunikasi atau tidak lagi menggunakan frekuensi radio, itu wajib melakukan penghentian masalah ISR. Supaya kenapa? Supaya tagihan ISR tidak akan terus-menerus terbit setiap tahunnya. Jadi selama Bapak Ibu tidak mengajukan penghentian masalah ISR, itu tagihan ISR akan terus-menerus terbit setiap tahun. Dan itu wajib untuk dibayarkan. Nah, untuk penghentian masalah ISR ini diajukan paling lambat saat jatuh tempo. Apabila diajukan setelah lewat jatuh tempo, maka tagihan yang terbit wajib untuk dibayarkan. Jadi dari mulai permohonan baru, perubahan data sampai penghentian masalah ISR itu kami proses selama 1 hari kerja dan secara online. Nah, ini berapa menit lagi waktu saya? Ini silakan dibaca aja. Nah, ini ada spesifikasi perangkat komunikasi, silakan dibaca. Jadi dari mulai jangkauan yang paling rendah itu HT sampai yang paling jauh repeater. Jadi silahkan digunakan sesuai kebutuhan. Jadi kalau di Jawa itu tahun lalu banyak desa-desa itu mengajukan repeater. Nah, sebenarnya itu tidak efektif karena desa itu wilayahnya tidak luas. Ada juga pernah tahun lalu Gampong ya, di Acehnya ada Gampong. Gampong itu mengajukan repeater, kami tolak juga karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Wilayah Gampong itu paling tidak seberapa luas ya. Untuk apa pakai repeater yang jangkauannya sampai 40 km. Jadi silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk alokasi frekuensi radio untuk HT atau repeater itu pertama ada di PHF 150 sampai 174. Kemudian ada di UHF. Silakan Bapak Ibu baca. Nah, ini tahun lalu kami menerbitkan surat edaran terkait penggunaan repeater. Jadi kami batasi untuk instansi pemerintah itu minimal yang bisa mengajukan repeater adalah tingkat pemerintah tingkat kabupaten kota. Jadi kalau kantor lurah, kantor desa, kantor camat tidak bisa mengajukan permohonan repeater. Jadi minimal harus tingkat kabupaten kota. Nah, ini aturan telekomunikasi khusus. Jadi jika Bapak Ibu menggunakan lebih dari 2 frekuensi dalam satu provinsi itu wajib punya izin ISR dan izin telekomunikasi khusus. Jadi misalkan tahun lalu Bapak Ibu cuma pakai 2 frekuensi di provinsi Aceh. Kemudian tahun ini ada penambahan 1 frekuensi, maka Bapak Ibu wajib punya izin stasiun radio dan izin Telsus. Nah, untuk izin Telsus ini saat ini ditangani oleh unit kerja lain di bawah Kementerian Kominfo namanya Dijen PPI ya. Jadi silakan Bapak Ibu dilihat saja itu linknya, prosedurnya seperti apa. Nah, ini gambaran, ini data pemilik ISR di Provinsi Aceh Bapak Ibu ya, untuk yang alat komunikasi. Ini untuk VHF itu lumayan cukup padat ya, terutama di Kota Banda Aceh. Jadi Kota Banda Aceh itu lumayan padat pengguna frekuensi VHF. Nah, untuk di UHF itu masih banyak yang kosong. Jadi kalau Bapak Ibu ingin pakai repeater ya, atau RIC atau base station, sebaiknya saya sarankan di UHF 350 sampai 380. Nah, begitu juga di UHF 406.5 sampai 410 ini masih sedikit penggunanya. Nah, ini link tutorialnya. Nah, ini kami punya sarana Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berkonsultasi atau mencari informasi lebih lanjut terkait pelayanan ISR, silahkan
Kami punya ada WA pelayanan, kemudian ada nomor kontak center, Instagram, Facebook, dan website. Dan kami ada juga aplikasi di Android. Itu namanya ADEA. Jadi silakan Bapak Ibu diunduh di Play Store itu. Aplikasi kami namanya ADEA, silakan dimanfaatkan. Saya kira cukup sekian paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Zulfahmi, pemaparan tentang ISR sangat lengkap sekali, menjadi penambahan ilmu pastinya tentang bagaimana mengajukan ISR dan mengapa ISR itu penting juga. Dan selanjutnya untuk kuis sesi kedua, semoga para peserta masih semangat, apalagi ini hadiahnya juga sudah menunggu yang akan kita bagikan di akhir sesi nanti. Mohon kesediaannya Pak Zulfahmi untuk menyiapkan satu pertanyaan kepada para peserta yang nanti menunjuk tangan paling cepat akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Zulfahmi. Silakan Pak Zulfahmi. Baik, pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu sudah punya ISR, sudah mendekati 5 tahun, apa yang harus dilakukan jika ingin memperpanjang ISR-nya untuk periode 5 tahun berikutnya? Iya, silakan Bapak Panitia yang tercepat kita berikan kesempatan. Tapi kali ini lebih banyak yang tunjuk tangannya, antara lebih nyimak atau memang udah paham nih. Silakan sebutkan nama serta dari instansi mana. Nama saya Rukun Aulia dari PLN UP2 di Aceh. Rukun Aulia. Tinggal dibayar tahunan aja, nanti bakalan diperpanjang 5 tahun. Ya benar. Benar Pak Zulfahmi. Tepuk tangannya. Selamat kepada Bapak dari perwakilan PLN tadi mungkin. Pak Rukun Aulia ya. Bapak Rukun Aulia, selamat dan terima kasih kepada Pak Zulfahmi atas pemaparannya tentang regulasi dan pelayanan izin stasiun radio ISR. Kita tahu ISR ini penting untuk diurus karena juga dapat mencegah gangguan frekuensi radio serta keunggulan lainnya memiliki hak keistimewaan frekuensi dan mendapatkan perlindungan jika ada gangguan. Dan kita akan memasuki sesi ketiga bersama Bapak Mardiatno Wahyunindoas. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Dan kali ini para hadirin Bapak Mardiatno akan memberikan pemaparan tentang pengenaan sanksi administrasi pelanggaran penggunaan SFR APT. Ini sesuai dengan tema kita ya Pak. Jadi pertanyaan sanksinya apa kira-kira? Kalau yang tidak sesuai nanti akan dijelaskan lebih detailnya lagi. Dan terkait juga dengan pengawasan SFR dan APT, lalu juga klasifikasi pengenaan denda administratif serta formula perhitungan denda. Sebelumnya saya juga ingin mengenalkan lebih dekat kepada Bapak dan Ibu juga. Siapa Bapak Mardiatno Wahyunindo yang lahir di Jakarta 8 Desember 1973. Saat ini bekerja di Direktorat Pengendalian SDPPI sebagai fungsional umum analis teknologi monitoring spektrum 3D dan menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Elektro Telekomunikasi Universitas Hasanuddin Makassar. Dan saya berikan waktu sekitar 30 menit kepada Bapak Mardiatno untuk memaparkan materi. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Moderator ya. Mohon izin Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan tentang materi pengenaan sanksi administratif gitu ya. Tadi Pak Ade, Pak Zul sudah menjelaskan tentang bagaimana standarisasi sertifikasi perangkat juga perizinan ISR gitu yang udah panjang lebar gitu. Sebenarnya saya pribadi berharap nggak usah bicara sanksi lah kan. Jadi kalau persyaratan teknis perizinannya sudah terpenuhi kan nggak perlu ada sanksi gitu. Jadi saya rasa udah kalau udah tertib kenapa lagi gitu ada sanksi gitu kan. Nah baik
kembali kita lihat tentang dasar hukum ya, karena kalau pengenaan sanksi ini kan selalu bicaranya dasar hukumnya apa gitu. Nah, ceritanya ini, sejarahnya itu sebelumnya ketika sampai sekarang sebetulnya Undang-Undang Telekomunikasi itu masih Undang-Undang 36 tahun 99 ya, yang masih lama itu belum ada pengganti gitu. Nah, kemudian ketika sekitar tahun 2020-an ya, ada Undang-Undang Cipta Kerja gitu, pola pengenaan sanksi ini berubah. Jadi hal-hal yang sebelumnya dikenakan sanksi pidana, sekarang dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah banyak dialihkan ke sanksi administratif gitu, berupa denda khususnya gitu. Nah, dari Undang-Undang Cipta Kerja itu yang pada tahun 2023 lalu, belum lama sebenarnya ditetapkan menjadi undang-undang, itu ada beberapa undang-undang peraturan turunannya gitu, berupa PP dan peraturan menteri gitu. Jadi ada khususnya nanti kita di sini akan banyak membahas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2021 gitu. Ini dari undang-undang sebelum ditetapkan jadi undang-undang ya, masih peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebelumnya. Nah, kemudian di Kementerian Kominfo khususnya terkait dengan penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi alat perangkat itu nanti banyak diatur di Peraturan Menteri Kominfo nomor 9 tahun 2023. Jadi ini nanti bisa di-download ya Bapak Ibu, lengkapnya peraturannya bisa di-googling PP 43 tahun 2023 gitu, atau PM 9 tahun 2023, nanti silakan di-download gitu. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu niatnya gitu ya, niatnya kan ingin menciptakan iklim investasi yang baik gitu. Jadi bagaimana meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di masyarakat gitu, semangatnya begitu. Juga perlindungan kesejahteraan buat pekerja, kemudahan pemberdayaan, perlindungan UMKM, kemudian juga peningkatan investasi pemerintah untuk percepatan proyek strategis nasional gitu. Jadi sebetulnya semangatnya itu. Jadi mungkin karena itu hal-hal yang terkait pidana banyak yang ke administratif gitu ya. Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya ini, nah tentang klaster pengenaan sanksi gitu ya. Jadi perizinan berusaha nanti ada yang terkait dengan perizinan berusaha yang berbasis risiko. Kalau di sini di slide ini yang terkait K3L gitu ya, kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan gitu. Jadi hal-hal yang perizinan berusaha yang terkait berbasis risiko kesehatan, keselamatan, keamanan lingkungan itu sebelumnya di undang-undang yang sebelum ada undang-undang CK itu pidana itu gitu. Nah, tapi kemudian banyak yang ke administratif. Nah, yang masih dikenakan pidana itu apabila perizinan terjadi pelanggaran atas perizinan berusaha yang berbasis risiko apabila sudah berdampak gitu. Nah, sudah berdampak, nah itu akan ke pidana. Atau yang tanpa perizinan yang perizinan berbasis risiko ya khususnya yang sudah berdampak gitu. Jadi hal-hal yang berdampak akan langsung dikenakan ke pidana. Nah, perizinan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi yang kita bahas kali ini terkait dengan perizinan yang berbasis risiko gitu. Makanya tadi sudah dijelaskan juga gitu, kita bahas juga tentang PM Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 ya tahun 2021 yang terkait perizinan berbasis risiko.
Berikutnya masih tentang jenis sanksi gitu ya. Jadi sanksi administratif ini pertama itu bisa berupa teguran ya, teguran tertulis gitu kan, maupun penghentian kegiatan, misalkan penyegelan seperti itu masih masuk sanksi administratif. Kemudian ada berupa denda. Denda nanti terkait rupiah ya. Nanti kita akan lihat macam-macam besarannya gitu. Kemudian bisa juga pencabutan izin. Dan terakhir bisa juga berupa paksaan ya, polisional. Nah, ini lingkup sanksi administratif seperti ini. Jadi yang nantinya gitu lebih banyak nanti kita lihat di peraturan pemerintah, juga di peraturan menteri terkait gitu, yang sebenarnya sudah ditetapkan ya akhir tahun 2023 lalu gitu. Jadi kita sedang bersiap untuk menerapkan nih pola pengenaan sanksi administratif tersebut gitu. Oleh karena itu di balai-balai monitor di UPT Direktorat Jenderal SDPPI hampir bersamaan banyak dilakukan sosialisasi tentang pengenaan sanksi administratif. Berikutnya tentang perizinan dan sertifikasi perangkat tadi sudah banyak dibahas gitu oleh Pak Ade, kita sedikit mengulang ya. Jadi ada izin pita. Kalau izin pita ini yang lingkupnya nasional nih, kayak seluler misalkan kan, juga fixed wireless access gitu. Juga BWA yang di 2,3 itu izinnya berupa izin pita. Nah, ini ya mungkin kalau di sini audiens kan nggak ada ya dari operator seluler ya gitu ya. Nah, jadi nanti kita lebih banyak fokusnya melihat di ISR dan ISR izin kelas dan sertifikasi alat perangkat. Nah, untuk izin kelas juga tadi udah dijelaskan gitu bahwa nanti izinnya itu ya di sertifikasi perangkatnya itu gitu, karena kalau penggunaan frekuensinya karena bersamaan gitu kan, jadi apabila ada gangguan kan nggak ada proteksi juga dari pemerintah gitu. Jadi nanti pengenaan sanksinya juga lebih dilihat di jenis perangkatnya, tipe perangkat itu sudah tersertifikasi atau belum. Kecuali gitu nanti ketika alat itu dimodifikasi atau dipergunakan keluar dari frekuensi yang sudah ditetapkan gitu, ketika dia mengganggu di ISR di alokasi yang lain gitu. Nah, itu akan jadi pelanggaran di alokasi yang lain gitu. Nanti kita akan lihat kasus-kasusnya ya, contoh-contoh kasusnya. Baik, lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari pengawasan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi ini, pertama, jadi nanti dari teman-teman di Balai Monitoring di sini khususnya Banda Aceh gitu ya, ketika melakukan monitoring, penertiban gitu, teman-teman ini akan memastikan legalitas penggunaan spektrum frekuensi radio yang dipergunakan gitu. Jadi para pengguna di masyarakat, baik instansi maupun perorangan gitu, menggunakan spektrum frekuensi ini ada legalitasnya atau enggak. Nah, kemudian ketika sudah ada, misalkan, oh ada izinnya, ada legalitasnya, kemudian dilihat kesesuaian parameter teknisnya, gitu. Jadi di ISR itu kan udah ada ketentuan daya pancarnya, kemudian bandwidth-nya, sampai ketinggian antenanya berapa gitu kan, udah ada ketentuannya, di frekuensi berapa juga kan. Nah, nanti kalau sesuai, oke, nggak ada masalah. Nah, kemudian setelah itu dipastikan juga perangkat yang dipergunakan itu udah sesuai standar teknis gitu. Ada sertifikatnya, dibuktikan dengan sertifikat gitu. Memenuhi standar teknis atau enggak.
Nah, kenapa demikian? Tadi juga sudah dijelaskan juga banyak gitu ya, bahwa hal ini penting karena penggunaan spektrum frekuensi itu udah ada alokasinya, udah ada coupling-couplingnya. Kalau penggunaannya ini nggak sesuai, dampaknya merugikan yang lain gitu, yang sudah punya ISR, udah bayar gitu kan. Nah, kalau mereka terganggu kan akan merugikan. Apalagi kalau ini dampaknya ke keselamatan gitu, seperti penerbangan gitu, yang akan berdampak ke resiko yang fatal gitu. Nah, ini yang dihindari sebenarnya dari kenapa diperlukannya pengawasan termasuk perizinan dari spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Nah, bicara pengenaan denda atau sanksi administratif, khususnya denda gitu. Kalau dilihat di sini di slide berikutnya ya, mungkin, nah ini ada yang terkait pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dari pelanggaran izin PITA tadi, atau pelanggaran izin stasiun radio, pelanggaran ISR. Kemudian ada yang berupa pelanggaran alat dan perangkat telekomunikasi. Apakah sesuai standar teknisnya atau enggak, nah itu dibuktikan dengan sertifikat. Nah sekarang mudah tuh, tadi Pak Ade sudah sampaikan ya, nanti tinggal dilihat di aplikasi Sirani ya Pak Ade ya. Nah itu ketahuan nih, alat tipe ini, merek ini udah tersertifikasi atau enggak gitu. Nanti karena kaitannya juga bukan hanya membuat atau memperdagangkan, menggunakan juga kan nanti akan ada dampaknya juga gitu terkait dengan pengenaan sanksi administratif gitu. Nah berikutnya, nah ini kita masuk ke slide berikutnya, masuk ke klasifikasi pengenaan denda pelanggaran SFR. Di Peraturan Menteri Kominfo nomor 9 tahun 2023 itu di pasal 61-nya itu tadi ya, pelanggaran yang SFR, spektrum frekuensi radio dan telekomunikasi. Nah, spektrum frekuensi radio terkait yang izin PITA dibedakan, dan yang pasal 63-nya itu izin stasiun radio gitu. Nah, di pasal 64-nya nanti yang terkait alat perangkat telekomunikasi. Nah, kita fokus di yang ISR ya. Yang ISR, jadi pertama penggunaan spektrum frekuensi yang tanpa perizinan. Ringkasnya itu yang nggak punya ISR gitu. Yang kecuali izin kelas ya. Kalau izin kelas kan tidak perlu ISR, tapi dia sertifikat atau. Nah, kemudian pemegang ISR yang menggunakan frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukan gitu. Seperti tadi Pak Zul jelaskan, yang dia boleh di indoor gitu. Tapi kalau di outdoor nggak boleh, misalkan seperti itu. Itu tidak sesuai peruntukan. Atau yang tidak sesuai parameter teknis. Jadi ketika mengurus izin daya pancarnya, bandwidth-nya sekian, nah kemudian dipergunakan, bisa juga karena alatnya memang all band atau memang alatnya dimodifikasi gitu. Nah itu akan dikenakan sanksi. Kemudian pemegang izin stasiun radio angkasa ya, mungkin di sini nggak ada ya yang terkait perizinan satelit. Nah, kemudian di pasal 64 yang terkait alat perangkat, itu ada pengenaan sanksi atas pelanggaran berupa pertama membuat, merakit, dan atau memasukkan alat telekomunikasi atau perangkat telekomunikasi ke wilayah Indonesia yang tidak memiliki sertifikat alat perangkat telekomunikasi. Berikutnya membuat, merakit, atau memasukkan
Nah, kalau tadi yang pertama tidak memiliki sertifikat ya, yang kedua tidak sesuai gitu sertifikatnya. Nah, yang ketiga memperdagangkan. Kalau yang pertama, kedua tadi membuat, merakit, yang ketiga memperdagangkan. Memperdagangkan juga begitu. Memperdagangkan yang tidak memiliki sertifikat atau yang tidak sesuai sertifikat. Nah, baru yang kelima, enam yang menggunakan nih yang lebih banyak sifatnya perorangan, bisa juga badan usaha atau instansi ya. Jadi alat perangkat yang tidak memiliki sertifikat juga yang tidak memenuhi standar teknis gitu. Jadi kata kuncinya dari yang membuat, merakit atau memasukkan nih para importir misalkan gitu ya. Memperdagangkan mungkin pelaku usaha dan menggunakan. Ini bisa jadi terkait badan usaha atau perorangan. Nah, itu yang nanti akan berdampak ke pengenaan sanksi administratif. Nah, ini tadi sudah dijelaskan gitu ya. Yang tidak berizin tuh seperti apa sih contohnya? Misalkan yang tidak punya ISR jelas. Frekuensi bergeser gitu kan. Nah, bisa jadi kan mungkin di teman-teman radio siaran ya jadi bisa sengaja atau enggak sengaja gitu kan ya. Gitu ya. Nanti hal-hal yang terkait pembuktian tersebut nanti di teman-teman penertiban nih, teman-teman balai monitoring gitu. Nah, ini frekuensinya bergeser kenapa nih? Ada kesengajaan atau enggak gitu kan? Bisa jadi karena ada yang bergeser karena usia perangkat atau lain-lain gitu, jadi atau terjadi harmonisa dan lain-lainnya gitu yang mengganggu gitu, atau ada intermodulasi, itu bisa terjadi gitu ya. Tapi utamanya ya kalau yang memang sengaja nih menggeser frekuensinya di luar dari alokasi yang sudah diizinkan. Nah, kemudian yang frekuensi terbalik TX-RX ya, itu mungkin TX-RX-nya jadi RX, RX jadi TX. Nah, ini saya juga nggak tahu nih nanti kalau di perizinannya gimana nih Pak Zul yang lebih paham. Nah, kalau yang tidak sesuai parameter teknis itu intinya 4 ya, bandwidth tidak sesuai, koordinat titik lokasinya tidak sesuai, daya pancar tidak sesuai, kedua tinggi antena. Tapi tidak menutup kemungkinan juga hal-hal lain yang diatur secara khusus gitu. Mungkin ada terkait parameter teknis yang diatur di peraturan yang tertentu gitu. Karena kan alat perangkat telekomunikasi ini macam-macam ya jenisnya. Nah, ini berikutnya kita lihat formula penghitungan denda pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat. Jadi formulanya sederhana, itu besaran denda itu dihitung dari poin pelanggaran dikalikan tarif denda administratif. Itu diatur di PP 43 ya, tahun 2023, bisa lihat di pasal 20, di mana poin pelanggarannya itu adalah dari indeks pelanggaran dikalikan maksimum poin dikalikan persentase bobot. Jadi tarif denda administratif ini fix diatur di PP 5 tahun 2021, itu besarannya 100.000. Karena ini nanti terkait juga dengan yang lain ya, sanksi-sanksi di luar Kominfo gitu. Nah, itu jadi di kami ini pelanggaran spektrum frekuensi dan alat perangkat telekomunikasi semuanya mengacu ke situ. Jadi tarif dendanya 100.000, tinggal nanti dikalikan besaran poinnya, besaran poin pelanggarannya. Nah, poin pelanggaran itu indeks pelanggaran gitu kan. Indeks pelanggaran ini nanti jenisnya, misalkan
kalau bergerak darat privat nih, misalkan HT gitu ya. HT indeksnya pasti lebih kecil ketimbang yang repeater gitu kan. Gitu. Nah, nanti kalau radio siaran seperti apa itu ada kaitannya, salah satu pertimbangannya dari besaran BHP-nya gitu. Jadi pengurusan izinnya itu atau BHP-nya berapa. Nah, nanti sebenarnya ada pertimbangan di situ besaran denda ini. Tentunya dibuat besar gitu kan karena diharapkan ada efek jera lah gitu supaya para pengguna ini tidak melakukan pelanggaran, lebih baik urus izinnya aja gitu. Nah, indeks pelanggaran, nah, kemudian maksimum poin itu nanti kita akan lihat besarannya. Kalau di IPFR tuh nanti akan kita lihat itu besar gitu, bisa 600.000. Kalau di ISR 7.000, di perangkat 5.000 itu. Nah, nanti kita lihat itu diatur besaran maksimum poin dan persentase bobot di PP 43 juga gitu, ada di lampiran Bapak Ibu. Jadi nanti kalau mau lihat lebih jelasnya gitu dibaca aturan-aturannya, nah, di lampiran itu disebutkan itu besaran maksimum poin dan persentase bobotnya. Berikutnya di slide berikutnya. Nah, ini yang tadi kan denda itu poin pelanggaran dikalikan tarif per poinnya gitu kan. Kemudian poin pelanggaran itu dari indeks pelanggaran dikalikan maksimum poin dikalikan persentase bobot. Nah, persentase bobot itu dilihat dari berapa lamanya terjadi pelanggaran. Misalkan ada stasiun radio yang tidak ber-ISR itu sudah memancar 1 tahun. Nah, mulai 1 hari sampai 1 tahun itu dikenakan 33% persentase bobotnya. Lewat sehari dari setahun masuk tahun kedua itu 67%, sampai tahun ketiga dan seterusnya itu dikenakan 100% persentase bobotnya. Nah, kalau yang tidak itu tadi yang tidak memiliki ISR, tapi kalau yang tidak sesuai parameter teknis itu bobotnya 17% flat ya. Jadi tidak dilihat tahunnya nih kalau yang pelanggaran tidak sesuai parameter teknis. Nah, kemudian kalau yang IPFR tadi yang operator seluler gitu ya, itu dilihat dari wilayah cakupannya. Misalkan kalau suatu operator seluler kan nasional sifatnya, misalkan di satu provinsi sampai 5 provinsi itu masih dikategorikan ringan. Tapi kalau lebih dari 5 sampai 10, dari 6 sampai 10 itu sedang. Lebih dari 10 itu dikategorikan berat. Itu nih untuk yang pelanggaran terhadap izin pita. Kalau yang pelanggaran alat perangkat telekomunikasi itu bobotnya 100%. Jadi nggak lihat lama, nggak lihat tadi wilayah dan lain-lain, itu bobotnya 1 gitu, atau 100%. Kemudian ini ya di slide kita lihat besaran poin maksimalnya untuk IPFR tuh 600.000 gitu kan, dengan tarif per poin 100.000 itu besaran rupiahnya besar ya Bapak Ibu, jadi bisa sampai 60 miliar gitu karena izinnya nasional gitu kan, BHP-nya juga triliunan gitu kan kalau yang dari IPFR ini. Kalau yang ISR terbesar gitu ya, kalau misalkan sudah lebih dari 2 tahun, masuk tahun ketiga, terus indeksnya juga besar gitu, tertinggilah itu sampai sekitar 700 juta pengenaan dendanya. Nah, sedangkan yang alat perangkat telekomunikasi nanti tergantung dari dia pembuat atau yang memperdagangkan atau yang menggunakan itu beda-beda gitu. Jadi maksimum kalau dengan besaran poin 5.000 itu dikalikan tarif per poin 100.000 bisa sampai 500 juta. Jadi
pengenaan denda untuk pelanggaran terhadap kewajiban sertifikasi alat perangkat telekomunikasi. Nah, indeksnya ya bisa dilihat nanti ya Bapak Ibu. Nanti saya contohkan beberapa contoh indeks nih. Kemudian bagaimana kalau setelah dikenakan denda gitu, kan ada membayar gitu kan ya, pemenuhan denda itu. Nah, bagaimana kalau terlambat nih misalkan. Jadi mulai dikenakan denda, keluarnya surat tagihan itu, ini kembali sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan gitu ya, itu jatuh temponya 30 hari gitu. Sama juga kalau di perizinan kan juga ada gitu, jatuh tempo 30 hari. Kalau lewat dari itu akan dikenakan surat tagihan keterlambatan denda. Jadi ada tambahan keterlambatan denda untuk jangka waktu 1 bulan itu sebesar 2% dari pokok tagihan denda. Begitu juga kalau sampai telat dalam jangka waktu 2 bulan itu 2% lagi gitu ya dari pokok tagihan dendanya gitu. Jadi di awal dendanya misalkan 1 juta, ya denda keterlambatan bulan pertama 2% dari 1 juta, bulan kedua juga 2% dari 1 juta itu, sampai bulan ketiga. Lebih dari 3 bulan kami akan menyerahkan ke instansi pemerintah yang mengurus piutang negara gitu di Kementerian Keuangan. Walaupun nanti pencatatannya masih tetap di kami ya, tapi proses penagihan piutang negaranya itu sudah dilimpahkan ke instansi pemerintah yang berwenang. Ini hingga maksimum 24 bulan ya gitu. Ada juga, jadi kalau denda yang ini denda yang di bawah 8 juta nih. Tapi nanti kalau yang di atas 8 juta itu ya udah langsung diserahkan juga ke lembaga piutang negara. Itu untuk keterlambatan, denda keterlambatan. Nah, ini berikutnya contoh indeks pelanggaran ya di PM9. Misalkan ini kami contohkan untuk yang bergerak darat ini. Ini tadi ada dari pengguna HT gitu ya. Untuk Banda Aceh itu zona 4 ya. Ya, Pak Zul ya. Banda Aceh itu 4, kalau di kabupaten zona 5. Jadi kita lihat untuk indeks pelanggaran pertama, jadi gini, ada pelanggaran pertama, nah nanti sudah dikenakan sanksi, melanggar lagi, indeksnya udah pelanggaran berulang itu sifatnya, gitu ya. Nah untuk yang pelanggaran pertama, untuk HT nih misalkan zona 4 0,0009 gitu, 9/10.000 gitu ya, indeksnya. Dikalikan maksimum poin untuk ISR 7.000, dikalikan lagi 100.000 gitu. Nanti bisa dihitung. Nah, itu yang zona 4. Kalau zona 5 0,004 HT gitu ya. Kalau repeater lebih besar dia. Untuk yang zona 4 0,015 dibandingkan dengan yang HT 0,009 gitu. Karena tadi biaya izin HT berapa? 40.000 ya Pak Zul ya, sekitar segitu kan. Kalau repeater kan udah hampir 1 jutaan gitu untuk di wilayah sini. Jadi sanksi dendanya juga lebih besar. Dan tentunya lebih, nanti kita akan lihat akan lebih besar dari biaya izinnya gitu. Nah, ini contoh bisa dilihat untuk yang radio trunking, yang BWA gitu ya, bisa dilihat ini nilainya juga akan besar nih. Misalkan untuk yang BWA nih zona 4 itu 0,009 gitu dibandingkan HT yang tadi 0,0009 gitu.
Berikutnya masih contoh indeks gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di ini yang tadi yang tidak berizin, tidak punya ISR, yang ini tidak sesuai parameter teknis. Tapi sebenarnya nilainya sama indeksnya. Contoh misalkan HT kan tadi zona 4 0,0009 ya. Cuma kalau yang tidak berizin tadi ada indeks pelanggaran berulang gitu. Kalau yang di sini yang tidak sesuai parameter teknis itu hanya satu aja indeksnya, dan itu sama besarnya dengan indeks yang tidak berizin. Ini untuk yang penyiaran nih, contoh penyiaran misalkan FM gitu ya, zona 4 0,013 indeks pelanggarannya kalau tidak berizin. Nah, kalau tidak sesuai parameter teknis juga sama nih, indeksnya sekitar 0,013. Tapi nanti yang tidak sesuai parameter teknis, persentase bobotnya hanya 17%, 17/100. Kalau yang tidak memiliki izin, persentase bobotnya berapa lamanya itu beroperasi tanpa izin. Dari mulai 33%, 67%, hingga 100%. Nih misalkan contoh ya, suatu badan usaha gitu misalkan ya, hotel katakan misalkan, menggunakan perangkat HT di frekuensi VHF tanpa perizinan selama 6 bulan. Misalnya dari tim Balmon menemukan nih ada pelanggaran nih, terbukti sudah 6 bulan dipergunakan tanpa izin. Nah, maka sanksi yang diberikan itu berupa teguran tertulis, teguran, penghentian operasional, hingga pengenaan denda. Dan ini dilakukan secara kumulatif bersamaan. Gitu. Jadi teguran, penghentian, dan sekaligus denda itu dikenakan. Tentunya setelah terbukti ya, ada pembuktian nih. Nah, nilainya tadi maksimum poin itu untuk ISR 7.000. Nah, ini yang tanpa izin 6 bulan berarti dalam rentang setahun itu 33%, dikalikan indeks untuk zona 4 di sini 0,0009, dapat poin pelanggarannya sebesar ini 2, ya ini ya. 2, ini bukan titik, maaf nih. 2,079 dikalikan 100.000 itu dendanya sebesar 207.900 rupiah. Itu dikenakan per satu frekuensi per satu alat. Jadi di satu HT gitu, satu izin frekuensinya di mana terjadi ditemukan tidak berizin, itu dikenakan dendanya sebesar Rp207.000. Ini contoh yang pertama. Ini di sebelah kanannya itu nilai-nilainya ya, nilai bobotnya, indeksnya, maksimum poinnya. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya nih ISP misalkan. Ada ISP menggunakan frekuensi BMKG. Berarti enggak bukan di alokasinya ya. Nah, itu maka penggunaan frekuensi di BMKG dikategorikan tidak berizin. Gitu. Karena di BMKG-nya kan dia tidak punya izin gitu. Nah, dilihat di kota mana ini terkait zona nanti, kemudian waktunya berapa bulan, didapatkan besaran dendanya gitu, dari poin pelanggaran dikalikan tarif per poin, di mana poin pelanggarannya adalah indeks pelanggaran dikali maksimum poin dan persentase bobot, sebesar poin pelanggarannya 314,16. Itu kalau dikalikan 100.000 itu bisa sebesar 31 juta rupiah
gitu dendanya gitu. Karena nanti dilihat di sini ya, indeksnya itu dilihatnya di dinas lainnya untuk meteorologi, klimatologi dan geofisika. Jadi udah masuk ke situ. Nah, kalau masuk di alokasi seluler bisa lebih besar lagi gitu. Nah, kemudian oh ya, waktunya ya. Saya percepat aja nih. Ini unsur uraiannya kalau pelanggaran tidak berizin. Nah, ini contoh yang berikutnya yang tidak sesuai parameter teknis. Misalkan kayak radio FM ini di Lok Sumawe, di zona 5, dia sudah 2 tahun beroperasi, tidak sesuai parameter teknis. Nah, ini nggak pengaruh karena nanti dilihatnya hanya tidak sesuai parameter teknisnya aja. Jadi indeks 0,007 dikalikan 7.000 dikalikan 17%, sekitar 833.000 gitu per satu frekuensi. Nah, ini kalau contoh lainnya untuk yang repeater ya, yang tidak sesuai parameter teknis, dilihat di zona 4, misalkan Banda Aceh, itu dendanya sekitar Rp1.785.000. Nah, ini contoh-contoh simulasi dendanya. Mungkin nanti bisa dilihat ya, Bapak Ibu hitung-hitung sendiri kira-kira gitu besarannya. Tentunya dia tidak, ya pasti lebih besar dari pengurusan izinnya gitu. Mungkin satu lagi untuk yang alat perangkat nih, misalkan ya, ada pelaku usaha yang membuat atau merakit perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat, tidak diurus sertifikatnya, itu dikenakan denda kalau dihitung gitu ya sekitar 80 juta gitu, karena di sini bobotnya udah langsung 100% nih, dan indeksnya juga besar karena ini terkait pelaku usaha yang membuat gitu. Nah, nanti kalau yang pengguna gitu ya, kita akan lihat nih di slide berikutnya mungkin. Nah, ini ada contoh pelanggaran, bisa dilihat di slide-nya ya, kan udah diberikannya Bapak Ibu. Kalau perorangan indeksnya 0 gitu, kalau perorangan. Tapi kalau dia badan usaha, itu udah kena indeks 0,2. Dengan besaran dendanya bisa sampai 100 juta. Begitu juga instansi pemerintah. Gitu. Jadi nanti dilihat kalau ini yang menggunakan gitu. Kalau perorangan yang memperdagangkan, ya indeksnya beda lagi, nggak 0. Gitu. Jadi itu contoh-contoh dari nah, ini contoh yang memperdagangkan nih, yang memperdagangkan kalau di perseorangan ada indeksnya 0,04 itu. Nah, dendanya bisa sebesar 20 juta rupiah. Kalau dia badan usaha lebih besar lagi, bisa 10 kali lipatnya gitu. Jadi mungkin itu ya contoh-contohnya, banyak gitu yang bisa dieksplor, tapi mungkin waktunya terbatas gitu ya. Intinya kalau dari kami di Direktorat Jenderal SDPPI itu sebetulnya tidak berharap gitu, karena ini bukan target dari KPI kami gitu, bukan target kinerja kami dapat nilai PNBP yang besar dari sini gitu, enggak. Tapi target kinerjanya itu adalah tertib penggunaan spektrum frekuensi gitu. Jadi kalau bisa terjadi penurunan pelanggaran itu udah memenuhi target kami gitu. Tapi kalau enggak, walaupun pendapatan pemerintah dari pengenaan sanksi ini besar, itu bukan target gitu. Jadi harapannya masyarakat pengguna, baik itu perorangan maupun
instansi itu bisa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Mungkin demikian aja yang dapat saya sampaikan. Untuk berikutnya kami serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Mardiatno. Memang sanksi administratif ini tentunya tidak menjadi harapan ya, baik dari Balmon dan juga baik para pengguna jasa frekuensi radio. Dan kita akan membuka sesi kuis untuk sesi ketiga ini juga kepada para peserta yang berkesempatan untuk membawa pulang hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan kami minta kesediaan Bapak Mardiatno untuk menyiapkan satu pertanyaan yang nanti akan dijawab, dan kami akan memilih satu orang yang paling cepat menunjuk tangan untuk mencoba memberikan jawaban. Silakan. Ya, baik. Pertanyaannya mudah aja, bisa dilihat ya. Terkait formula denda nih. Jadi poin pelanggaran itu, besaran denda kan poin pelanggaran dikalikan tarif denda ya, tarif denda administratif. Jadi apa formula poin pelanggaran tadi, apa aja tuh? Ada 3. Yang masuk pelanggaran di formula pelanggaran itu ya? Poin pelanggaran itu apa? Baik, ada di antara para peserta yang sudah mendapatkan jawaban ataupun masih mengingat dari penjelasan Bapak Mardiatno tadi, silahkan menunjuk tangan. Diangkat tangannya dan akan dipilih yang paling cepat dari panitia. Itu. Sudah ada, baik, silahkan. Mohon disebutkan nama dan juga dari instansi mana Bapak. Nama saya Hasbi dari instansi DKP Aceh. Baik Pak Hasbi. Baik, mengenai poin pelanggaran terdiri dari indeks pelanggaran dikali maksimum poin dikali dengan presentasi bobot. Ya, benar. Terima kasih. Benar, selamat Bapak Hasbi berhasil nantinya akan membawa pulang hadiah kuis di sesi ketiga. Dan memang kalau membicarakan pelanggaran tadi ada 2 hal ya Pak ya, tidak berizin dan juga tidak sesuai parameter teknis. Dan juga sanksinya ini bisa berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan, denda administratif hingga pencabutan izin. Namun untuk para peserta yang mungkin setelah mendengarkan 3 materi dari 3 pemateri kita yang berbeda-beda temanya, ada yang masih kurang jelas atau mungkin ingin ditanyakan lebih dalam lagi, kami membukakan sesi tanya jawab dan nanti dapat disampaikan juga mungkin pertanyaannya ke Pak Ade, Pak Zulfahmi atau ke Pak Mardiatno. Mungkin ada yang di sesi tanya jawab pertama ini ada yang ingin bertanya? Baik, Bapak yang pakai baju putih terlebih dahulu. Silakan disebutkan namanya dan dari instansi mana Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Uzair dari Antero. Mohon diulang Bapak. Kecil. Oke, ini menyangkut dengan master plan kanal ya. Ini adalah master plan kanal yang dari situs yang terbaru ini. Itu ada kanal yang seperti duplikasi Pak. Di Aceh Besar dengan Sabang ya. Aceh Besar itu untuk wilayah Kecamatan Darussalam, Kota Baru, Ingin Jaya, Montasik. Itu ada 2 nomor kanal, 40 dan 65. Tapi di Sabang yang terdiri dari 2 kecamatan juga ada nomor kanal 65. Nomor 6, kanal 65 ini sekarang dipakai oleh RRI di Sabang. Frekuensi 94 FM. Nah ini jadi masalah karena di Aceh Besar ada radio yang mengajukan untuk kanal tersebut tidak bisa difasilitasi karena digunakan oleh RRI yang di Sabang itu. Padahal RRI masih ada, di Sabang masih ada 5 atau 6 kanal lainnya. Jadi mungkin bisa dicek kembali atau ditinjau ulang nih, kenapa ada master plan kanal yang duplikasi dan kenapa ada wilayah yang lebih besar, kecamatannya lebih dari 3, itu ada Montasik, Darussalam dan lain-lain itu
tapi nomor kanalnya kanal frekuensinya cuma 2. Itu pertanyaan nomor 1. Yang nomor 2 soal pengukuran ya. Jadi sebenarnya radio-radio di Banda Aceh atau Aceh umumnya ini bukan tidak taat pada aturan, tapi ketika ada pengukuran misalnya ada terjadi beda dengan standar yang seharusnya. Kesulitan kita sebenarnya karena alat kita nggak cukup, Pak. Jadi untuk menyesuaikan kembali dengan standar itu kita perlu ada peralatan yang misalnya antena ya, bagaimana matching supaya antena itu matching, kita perlu ada alat. Nah, alat itu kita nggak punya gitu. Teknisi kita nggak punya alat itu karena mungkin mahal harganya. Sementara radio di Aceh ini umumnya juga pendapatannya terbatas sehingga nggak mungkin untuk beli alat itu. Mungkin oleh Dirjen SDPPI ini bisa difasilitasi untuk dibantu perangkat itu dititipkan ke Balmon atau melalui Balmon sehingga bisa digunakan oleh radio-radio di Aceh untuk dipinjamkan untuk pengukuran-pengukuran itu. Ini pengukuran selalu hal-hal yang sama, terjadi harmonik atau apa, karena memang kita sendiri nggak punya cukup alat untuk menyesuaikan kembali dengan standar itu. Itu kendalanya, Pak. Jadi bukan kita nggak ingin sesuai dengan standar, tapi karena alatnya yang nggak cukup tadi. Mungkin bisa dibantu untuk difasilitasi bantuan peralatan tersebut. Yang selanjutnya untuk penegakan aturan, Pak ya, itu saya nggak tahu apakah ada perbedaan antara lembaga penyiaran swasta atau lembaga penyiaran publik itu. Karena misalnya RRI kadang-kadang mungkin ada RRI yang hadir di sini. Seringkali kita mendapatkan misal kalau daerah blower itu di Banda Aceh itu kalau kita masuk ke daerah yang dekat RRI itu sering sinyal dari radio kita itu terganggu di situ. Faktornya apa saya nggak ngerti secara aspek teknis, tapi mungkin pengaduan juga pernah disampaikan ke Balmon ya. Tapi seringkali memang penindakan atau pada RRI ini agak beda gitu. Lebih banyak privilege yang didapat. Baik. Jadi ada semacam standar yang berlaku juga lah untuk menegakkan aturannya. Terima kasih 3 hal itu. Iya, terima kasih. Bahkan baru 1 orang penanya sudah 3 pertanyaan ya. Berarti ini pembahasan yang sangat menarik sekali. Bagaimana Bapak, kita jawab dulu atau kita tampung 2 lagi kira-kira? Kita jawab dulu saja. Pak, baik. Kita jawab dulu saja karena sudah ada 3 pertanyaan. Tampung dulu aja Pak. 3 aja. Baik. Oke, kita membuka untuk 2 orang penanya lagi. Tadi, baik. Terima kasih Pak. Nama saya Iksan dari PT MIPA Bersaudara Pak. Yang ingin saya tanya perbedaan POC dan trunking Pak. Apakah sama atau terus teknologinya Pak? Apakah bisa disetting juga untuk radio yang berbeda? Apakah radionya khusus atau seperti apa gitu? Karena kan secara teknologi mirip-mirip nih Pak. Terus ada 2 lagi Pak. Terus yang PMR Pak, apakah jenis radionya itu ditentukan, kan udah ada frekuensinya nih Pak, gitu kan? Apakah bisa disetting di perangkat yang lain gitu, di HT juga, atau rig lah, base station. Terus yang ketiga, masalah pelanggaran Pak. Saya punya ISR, itu Motorola. Terus disetting di ICOM, apakah itu termasuk dalam pelanggaran atau seperti apa Pak? Supaya saya bisa adopt juga di company yang tempat saya kerja sekarang ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ihsan. Untuk 1 orang penanya lainnya juga kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lukman dari Radio 3FM. Kami mungkin tadi sempat mendengar juga mengenai ada zona Pak. Zona sehingga itu juga mempengaruhi nilai IPP ya. Jadi kami di Aceh ini sempat berkumpul teman-teman radio siaran beberapa saat yang lalu. Saya juga ikut mengajak teman-teman untuk berdiskusi karena kita mengingat menampung juga aspirasi teman-teman di daerah dan kita ikut menyuarakan
bagaimana kondisi yang sebenarnya di Aceh, terutama teman-teman radio, saat kondisi ekonomi yang juga ikut dirasakan oleh teman-teman radio siaran semua. Nah, penetapan IPP berdasarkan zona, teman-teman kemarin menanyakan kenapa Aceh bisa menjadi zona 1 kota Banda Aceh, terutama dengan Lok Sumawe ya. Ya, Lok Sumawe ya. Iya kan? Itu sehingga memberatkan saat kondisi ekonomi seperti sekarang ini, di mana radio-radio di Aceh ini sekarang sangat-sangat sulit untuk mendapatkan pemasukan, terutama dari iklan atau juga dari promosi-promosi lainnya. Jadi angka yang tersebut dalam IPP radio-radio sekarang teman-teman merasa berat, sehingga kemarin sempat kami mengajak juga Komisi Penyiaran Indonesia Aceh untuk duduk bersama, juga sempat dengan Pak Lutfi sebagai Kepala Balmon Banda Aceh, untuk bisa mengajukan sebuah surat ke SDPPI saat itu untuk meninjau kembali atau untuk memberikan mungkin penjelasan mengenai penetapan zona yang berpengaruh terhadap IPP, dan ada pertimbangan-pertimbangan apa mungkin yang akan bisa memberikan angin segar bagi teman-teman radio siaran di Aceh. Kami ingin tahu sebenarnya yang tidak sempat mendapatkan jawaban adalah bagaimana penentuan zona itu, sehingga sampai dengan sekarang itu teman-teman hanya mengikuti aja penetapan zona dengan besaran IPP yang dibayar setiap tahun. Mungkin itu pertanyaan sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Lukman. Dan saya akan memberikan kesempatan untuk para pemateri untuk memberikan jawaban dari 3 orang penanya yang sudah kita tampil. Yang pertama dari Pak Uzair terkait master plan kanal dan juga bertanya tentang pengukuran badan dengan standar yang kesulitan alat untuk menyesuaikan dengan standar beberapa radionya, serta penegakan aturan antara swasta dan pemerintah yang tadi juga dipertanyakan. Mungkin kepada Bapak Zulfahmi? Iya, silakan Pak Zulfahmi. Baik, terima kasih. Saya coba jawab pertanyaan yang pertama dari RRI ya. Jadi terkait master plan FM yang tahun lalu terbit itu Pak. Jadi di SDPP ini sebenarnya ada beberapa unit kerja Pak. Jadi kami dari Direktur Operasi Sumber Daya ini hanya menerbitkan izin. Nah terkait master plan ini dibuat oleh teman-teman kami dari Direktorat Penataan Sumber Daya Pak. Jadi buat master plan ini sangat sulit Pak, butuh waktu tahunan. Jadi memang biasanya kalau ada peraturan terbit master plan itu biasanya kadang ada memang 1-2 itu ada mungkin kanal yang core channel, ada yang berputusan gangguan itu biasa. Nah ini kalau saran saya silakan ada mungkin bersurat ke Menteri Kominfo Pak, mungkin bisa dievaluasi karena sepanjang peraturan Menteri tersebut belum diubah itu kami tidak bisa melakukan perubahan kanal Pak. Jadi kalau di radio siaran ini kan sudah jelas kanalnya ada master plan wilayah Sabang kanal 1, 2, 3 sekian, Banda Aceh sekian. Itu tidak bisa berubah Pak. Harus melalui peraturan menteri yang berubah. Jadi kami tidak berwenang. Nah untuk dapat merevisi peraturan menteri ini itu diperlukan mungkin aspirasi dari masyarakat, mungkin dari asosiasi, silahkan aja bersurat ke Menteri Kominfo, nanti bisa dipertimbangkan untuk melakukan revisi untuk peraturan menteri yang berikutnya, karena proses penerbitan peraturan menteri ini tidak bisa cepat ujuk-ujuk langsung terbit Pak, ada proses, ada nanti namanya uji publik ya, konsultasi publik. Nah itu silahkan dari masyarakat, dari radio siaran, dari asosiasi menyampaikan masukannya. Yang berikutnya terkait standar Pak. Jadi gini, saya pernah diskusi dengan RRI Pusat Pak Wide itu ya. Memang RRI ini perangkatnya banyak menggunakan perangkat yang sudah lawas Pak ya, jadul ya, udah puluhan tahun Pak. Jadi Undang-Undang Telekomunikasi itu terbit 99 Pak.
Ada RRI-nya yang sudah gunakan perangkat itu sejak sebelum tahun 99. Dan dampaknya apa? Ketika aturan terbit, ini ada potensi perangkat tersebut sudah tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi ada juga kasus di perangkat tahun lalu itu STR radio, Pak. Jadi RRI itu punya perangkat yang sudah uzur, sudah puluhan tahun, perangkatnya tidak bisa tuning dengan tidak bisa menyesuaikan perangkat dengan standar teknis yang berlaku saat ini. Nah, kami sarankan waktu itu ya kalau ada anggaran, Pak, ya pengadaan perangkat baru lah, karena kan namanya perangkat itu sebenarnya ada umurnya, Pak. Kalau sudah puluhan tahun saya rasa memang wajib diganti lah, karena kalau perangkat penyiaran itu kalau sudah puluhan tahun itu kemampuannya beda, Pak. Frekuensinya itu nggak stabil, bisa bergeser-geser, Pak. Akibatnya nanti bisa menimbulkan gangguan sana sini. Jadi kami sarankan seperti itu ke pihak RRI pusat, dan alhamdulillah tahun lalu mereka sudah ada pengadaan, Pak, perangkat pemacar STL itu ya, ada beberapa puluh perangkat dan mereka sudah mengajukan izin kepada kami dan sudah terbit juga izinnya. Nah, saya rasa mungkin kalau untuk yang perangkat yang sudah uzur-uzur ini, Pak, bisa mungkin diusulkan koordinasi ke RRI pusat untuk pengadaan perangkat baru, karena kami terikat dengan aturan. Jadi selama itu misalkan perangkat tersebut belum bersertifikat, Bapak nggak akan bisa ngurus ISR. Karena salah satu syarat ngurus izin ISR itu harus perangkat yang sudah bersertifikat. Nah, kami juga terikat dengan peraturan. Oke, ini jelas, Pak ya. Yang kedua dari PT MIFA, apa beda HTPOC dan tracking? Bedanya jelas, Pak. Kalau HTPOC tidak perlu izin, ya Pak ya, masuk mirip dengan izin kelas, karena dia pakai SIM card seperti handphone, Pak. Nah, kalau Bapak pakai tracking, pakai perangkat harus ada izin ISR, Pak. Ya, kecuali kalau Bapak nyewa ke penyelenggara jaringan, nah itu Bapak nggak perlu izin. Yang perlu izin adalah penyelenggaranya yang jaringan. Nah, jadi POC ini sebenarnya teknologi baru, Pak. Jadi tahun lalu itu sempat viral, Pak, di wilayah Sumatera, di Jambi nggak salah. Ada Kapolres helikopternya jatuh di hutan gitu ya, pakai HTPOC. Jadi POC ini ada tombol darurat, Pak. Jadi bedanya dengan handphone itu, HTPOC ini lebih banyak fiturnya. Jadi ada tekan tombol darurat. Jadi ketika Kapolres itu jatuh helikopternya, tekan tombol darurat, langsung ketahuan posisinya di mana, Pak. Sinyal GPS-nya tuh dipancarkan, langsung ketahuan. Jadi sekilas memang mirip handphone karena pakai SIM card, tapi sebenarnya lebih banyak fiturnya kalau HTPOC ini. Jadi kalau untuk daerah-daerah perkotaan seperti Kota Banda Aceh yang sinyalnya mungkin sudah 4G, ini sebenarnya solusi alternatif. Jika tidak mau ngurus izin, tidak mau pakai HT, tidak mau ngurus ISR, ini bisa menggunakan teknologi POC. Yang berikutnya perangkat PMR. Bisakah digunakan untuk perangkat lain, Pak ya? Maksudnya perangkat lain contohnya apa? Perangkat apa, Pak? Ya sudah ada. Setting di frekuensi PMR kan sudah ada tadi, saya baca Ya. di sini kan. Nah, frekuensi tadi ku ada tuh, bisa disetting di tempat lain atau enggak gitu, misalnya gitu. Frekuensi PMR-nya tadi. Ya, selama itu masuk alokasi kan tadi disebutkan oleh narasumber Pak Ade, itu ada alokasi di 409 sampai 410. Ya silakan aja Bapak mau gunakan di mana saja, yang penting masuk di rentang frekuensi itu 409.7, 75 sampai 409.9. Di situ silakan aja Bapak. Maksudnya dipakai di alat yang lain ya? Oh, pakai alat yang lain? Oh, tidak bisa. Itu kan alatnya itu masuk kategori seperti apa ya? Seperti kalau walkie-talkie lah, Pak. Jadi kalau bedanya walkie-talkie itu dengan HT ya. Kalau walkie-talkie itu frekuensinya itu sudah disetting dari pabrik, Pak. Misalkan misalnya cuma dimain 409.7 sampai 410 ya. Kalau HT itu frekuensinya bisa kita rubah-rubah, bisa kita tuning atur ya. Kalau walkie-talkie itu bedanya frekuensinya sudah disetting oleh pabrik dan powernya pun sangat kecil, bisa 500 miliwatt, setengah watt. Jadi nggak bisa kalau Bapak misalkan pakai untuk rig ya, base station nggak boleh, karena itu udah beda jenis tuh. Rig kan jangkauannya jauh. Bapak kan kalau pakai rig harus pakai antena tinggi 10 meter, Pak. Ya kan, jadi nggak bisa. Itu hanya untuk perangkat PMR saja. Mungkin tambahkan Pak Ade. Di PMR itu Pak hanya tidak boleh menggunakan repeater.
Jadi hanya skup pendek aja Pak. Ya point to point. Tapi itu skupnya jauh juga Pak. Misalkan saya di sini mungkin sampai gerbang toilet itu masih nyampe Pak. Lumayan. Terus minta tampilin dulu bentar. Karena di lapangan juga tipe PMR ini banyak ragamnya Pak. Mas, Mas Fikri. Bentar. Karena banyak tipe Pak PMR ini Pak yang di lapangan, di pasaran ya. Tapi yang ini seperti ini ya, yang T80 nih ya Pak ya. T80 ini ada dua tipe Pak. Ada PMR 446 itu nggak boleh. Yang boleh itu adalah PMR 409. Iya. Jadi PMR ini di lapangan ada. Nah, yang 446 ini nggak boleh. T80 446 itu PMR-nya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai oh ini nggak ada kipetnya. Oh ini nggak sesuai dengan yang dikriteriakan di PMR, tapi frekuensinya juga. Nah, ini jangan salah ya Pak. Ada seperti ini Pak. Ini ada dua nih Pak. T80 tuh T80 446 dan 409. Nah, Bapak yang beli 409-nya. Kalau 446 ya bawa GPSR. Nanti balmon turun. Nah, terus perbedaan POC dengan planking. Planking itu coverage-nya terbatas, Pak. Kedua, butuh repeater untuk jangkau ke daerah lain ya Pak ya. Nah kalau POC ini selama jaringan seluler ada, Bapak seluruh Indonesia bisa digunakan. Jadi Bapak di Aceh, Bapak pergi ke Jakarta masih bisa mantau grup di Aceh gitu Pak, tanpa membutuhkan repeater. Itu kelebihannya Pak. Memang plus minus ya. Cuman di POC ini tidak bisa tuning ke frekuensi yang lain lagi, hanya seluler tok gitu. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti pertanyaan dari Pak Uzair dan Pak Ihsan juga sudah terjawab. Namun yang terakhir Pak Ihsan juga menanyakan terkait pelanggaran jika memakai perangkat dari merek tertentu, lalu settingannya diubah, apakah itu bagian dari pelanggaran? Pelanggaran kan di sini yang ditetapkan powernya juga berapa? Oke. Karena power juga berkorelasi dengan frekuensinya Pak. Nah, sedangkan kami memberikan izin kelas ini karena frekuensi ini aman untuk lingkungan yang lainnya, gitu Pak. Baik, sudah terjawab ya. Dan pertanyaan terakhir dari Pak Lukman terkait dengan bagaimana penentuan zona yang tadi juga sedikit diutarakan terkait Banda Aceh zona 1. Silakan Bapak yang ingin menjawab, Pak Zulfahmi mungkin. Baik, terima kasih. Jadi ini terkait IPP Pak ya, zona IPP. Jadi sebenarnya ada perbedaan zona apa antara zona IPP dan ISR Pak? Ya, saya tidak tahu ini peraturan menterinya beberapa karena terus terang aja IPP ini ditangani oleh Dijen PPI Pak. Jadi memang masih di bawah Kominfo tapi beda kamar Pak, beda kamar. Kami dari SDPPI. Kami hanya mengatur zona ISR. Jadi kalau di zona ISR itu Banda Aceh ini zona 4. Saya tidak tahu kalau di IPP. Jadi saran saya mungkin dari Bapak Asosiasi Radio ya, silakan aja bersurat juga ke Menteri untuk merevisi terkait zona IPP. Karena kalau untuk zona ISR ini sejak 2005 Pak, sampai sekarang itu hampir 20 tahun tidak ada kenaikan Pak. Zonanya tuh nggak ada yang naik, malah yang terakhir tahun lalu itu banyak yang turun. Ini pernah juga saya dengar ada di wilayah lain Palembang Pak. Palembang itu ada pernah datang ke Balmon marah-marah. Pak ini tarif IPP kami naik, tadinya zona 2 naik ke zona 1. Nah itu kan IPP ini perwakilan dari SPPI. Jadi menurut saya ini solusinya ini mungkin dari asosiasi atau apa
radio siaran tersebut bersurat ke Menteri supaya dapat mengevaluasi zona IPP ini, karena ini beda kamar Pak, jadi tangani oleh Dirjen PPI, kalau kami ya Dirjen SDPPI, jadi memang ada perbedaan antara zona IPP dan zona ISR. Jadi kami sangat paham memang saat ini memang kondisi radio siaran ini udah berat lah kondisi saat ini ya, pendapatan iklan, pendapatan kami sangat paham. Tapi kami juga terikat dengan aturan. Jadi kalau untuk ISR tidak ada perubahan zona Pak. Jadi dari 2005 itu habis sekarang masih zona 4. Nah kalau IPP ini ada unit kerja lain PPI. Jadi silakan aja bersurat ke Menteri. Nanti Menteri bisa mendisposisikan ke Dirjen PPI seperti apa, nanti baiknya apa perlu direvisi. Silakan aja Pak. Oke, jelas ya. Baik, bagaimana para penanya? Apakah jawaban yang dipaparkan oleh para pemateri sudah cukup jelas? Pak Uzair, Pak Ihsan, dan Pak Lukman? Baik, dan ternyata para panitia juga masih menyiapkan kuis lainnya untuk para peserta, karena hadiahnya tidak hanya 3, tetapi masih ada disediakan beberapa lainnya, dan tidak hanya untuk para peserta yang ada di lokasi Hermes Palace Hotel saat ini, tetapi juga kali ini peserta online dapat berpartisipasi dalam kuis kali ini yang akan dipandu oleh panitia. Kepada panitia, saya silakan untuk dapat memandu kuis kali ini. Baik, ini break untuk kuis sebentar Pak ya, sebelum mungkin selesai acara ditutup oleh moderator. Jadi ini untuk hiburan ada 2 hadiah lagi. Kita sediakan satu untuk yang di Zoom ya, mungkin udah nggak adil ya kalau yang di Zoom nggak dapat bagian ya. Jadi mungkin kita coba yang Zoom dulu. Bapak-bapak yang ada di Zoom, apakah mendengar suara dari kami? Ini kita ada kuis. Kalau memang masih standby, ada yang mendengar, bisa kita lemparkan kuis. Nanti hadiahnya pulsa ya. Oke, pulsa dari penyelenggara acara hari ini. Jadi kita kirimkan pulsa. Tapi kalau nanti yang di sini yang hadir di lokasi ada hadiah paket dari Balmon Banda Aceh. Ada yang mendengar bapak-bapak yang di Zoom? Boleh dibuka mic-nya kalau ada yang mendengar. Ini takutnya ada pulang makan siang juga. Bapak-bapak yang di Zoom mendengar? Kayaknya live ya. Gimana kita? Baik, ini enggak respon nih, gimana? Bapak panitia. Oh yang offline aja ya. Baik, oke. Bapak-bapak siap ya, nih sebelum kita rehat makan siang ditutup acara, kita lempar satu pertanyaan lagi. Ada hadiah yang tersisa satu lagi. Jadi ada jenis-jenis sanksi administratif yang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Sebutkan apa saja jenis-jenis sanksi administratif tersebut. Silahkan angkat tangan kalau yang tahu. Oke, sudah ada. Silahkan sebutkan nama dan dari mana dulu Pak ya, baru jawabannya. Baik, nama saya Mahdi Kiram dari Radio Lawas FM. Saksi administratif, yang pertama teguran tertulis, yang kedua penghentian kegiatan, yang ketiga denda administratif, yang keempat pencabutan izin, yang kelima paksaan pemerintah. Gimana? Oh Pak, benar ya jawabannya oke. Alhamdulillah benar. Selamat Pak. Pak siapa nih Pak? Pak Bahdi.
Pak Mahdi ya. Baik, terima kasih Pak Mahdi untuk partisipasinya menjawab kuis. Dengan demikian sudah ada 4 orang pemenang. Nanti setelah penutupan mungkin kita panggil ke depan untuk penyerahannya. Atau mau langsung diserahkan? Baik, itu sementara untuk kuis. Saya kembalikan ke moderator. Cuman mungkin mohon dilanjut. Ada pertanyaan mungkin tanya jawab yang dari peserta yang mungkin ada lagi, mungkin dipersilahkan aja. Kita buka mungkin terakhir untuk 1 orang aja penanya ya. Baik, terima kasih. Di sesi kedua ini kita masih membuka 1 orang penanya. Silakan Bapak yang sudah mengangkat tangan. 3 orang, baik. 3, oke, Kita 3. buka 3 orang penanya dan 3, diawali 1, oleh Bapak yang 1, sudah. biar kita data dulu biar stop terus. Lalu yang kedua, adakah yang ingin bertanya lainnya dari peserta lain? Ini ya Pak GM. Ya, sudah 2, 1 lagi ada. Penanya ketiga di sesi kedua masih kami buka. Oke, cukup berarti 2 aja ya. Oke, baik. Silakan disebutkan namanya dan dari instansi mana Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anton Perangin-Angin, GM Ernap cabang Banda Aceh. Tadi dari penjelasan narasumber, salah satu persyaratan atau yang wajib disertifikasi adalah peralatan. Ya Pak ya. Di samping alokasi frekuensi yang ditentukan. Yang menjadi pertanyaan adalah yang sertifikasi ini siapa Pak? Apakah dari Balmon sendiri atau ada dari lembaga atau instansi lain? Peralatannya Pak, kalau saya tidak salah. Kemudian mungkin begini Pak. Pertanyaan berikutnya, ketika ada katakanlah izin yang sudah dikeluarkan oleh Balmon, alokasi frekuensi tertentu, kemudian mungkin ada perangkat lain yang akan berkomunikasi melalui frekuensi yang sudah dikeluarkan izinnya. Apakah itu dimungkinkan dari sisi regulasi? Karena perangkat yang berbeda, Pak. Perangkat yang berbeda. Tapi frekuensinya adalah frekuensi yang sudah mendapatkan izin. Nah, itu kira-kira seperti apa? Mungkin itu Pak, 2 itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan untuk penanya selanjutnya masih kami tampung, mohon bantuannya Bapak Panitia. Terima kasih. Saya Heri dari Radio Jati. Pertanyaan saya Pak, yang pertama adalah sehubungan dengan tadi bagian dari sanksi untuk penertiban itu tadi ya. Salah satu yang sekarang itu masuk di bagian yang dipantau adalah koordinat. Nah, di ISR kami di radio-radio di Banda Aceh, setahu saya cukup banyak itu koordinatnya itu enggak match dengan lokasinya. Dan juga kami bingung yang membuat ISR itu, koordinat di ISR itu siapa? Karena kami rata-rata sebenarnya sudah mengupdate itu dulu. Nah, tapi sekarang itu kan masuk bagian daripada sanksi. Nah, kemudian berikutnya untuk mengubah itu kan tahun lalu dari SDPPI ya kalau nggak salah ya, itu sudah mengirimkan untuk mengubah akun Spektra pindah ke ISR. Dan sementara kami itu cukup banyak juga mengalami kendala untuk migrasi ke ISR
postel ISR kalau nggak salah namanya. Jadi untuk mengubah ke akun itu pun masih terkendala. Kemudian untuk mengajukan perubahan koordinat pun itu belum bisa dilakukan. Nah, sementara ini akan dikenakan sanksi. Pertanyaan berikutnya adalah kapan sanksi itu akan mulai diterapkan? Sementara ini kami masih dalam proses untuk membenahi administrasi itu. Itu yang pertanyaan yang pertama mengenai yang koordinat itu tadi, dan juga perubahan susahnya berubah dari akun Spektra ke postel ISR postel. Kemudian itu teman-teman minta dibantu bagaimana solusinya, karena setahu kami juga sekarang itu didorong untuk segera untuk bisa koordinat itu untuk bisa dibenarkan, dimodifikasi. Kemudian untuk yang perangkat yang disertifikasi, juga kami rata-rata radio siaran yang daya pancar kecil, kemudian juga alatnya terbatas, mungkin lebih sulit dibanding kalau tadi RRI punya alat yang lebih lama, padahal mereka adalah lembaga negara ya, yang punya publik yang didanai oleh negara. Kami apalagi. Sementara untuk sertifikasi dulu barang-barang kami itu cukup kendala. Nah, pertama, apakah boleh personal mengajukan sertifikasi? Yang kedua, berapa lama kira-kira proses itu supaya kami bisa mengejar tidak kena sanksi administrasi? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Heri, dan saya juga memberi kesempatan untuk para pemateri untuk menjawab pertanyaan dari penanya sebelumnya terlebih dahulu tentang siapa yang mengeluarkan Cek, oke. Siapa yang mengeluarkan sertifikasi alat perangkat telekomunikasi? Pertanyaan pertama, dan juga bertanya ketika izin frekuensi sudah dikeluarkan, namun menggunakan perangkat yang berbeda, apakah akan menjadi pelanggaran atau masalah? Silakan, Ya. Pak Ade. Terima kasih, Bu Moderator. Di Permen 16 tahun 2018 terkait proses sertifikasi perangkat, siapa yang berhak mengajukan gitu Pak ya? Oh, yang mengeluarkan. Ya, yang pertanyaan pertama tadi mengeluarkan, tapi mungkin bersinggungan juga pertanyaan kedua ya. Betul. Jadi yang dalam Permen 16 itu yang berhak itu lembaga yang itu adalah Direktorat Standarisasi, Pak. Dari Direktorat Standarisasi Kementerian Kominfo. Kenapa? Boleh? Boleh dibantu oleh Bapak Panitia. Ya, baik Pak, terima kasih. Yang pasti yang kami pahami adalah yang berwenang mengeluarkan sertifikasi alat itu adalah pemerintah. Iya. Siapa pemerintah ini? Karena begini Pak, masing-masing instansi itu punya kewenangan. Ya, di satu kementerian itu juga ada kewenangannya untuk membuat sertifikat atau mengeluarkan sertifikasi alat. Saya tidak spesifik Pak arahnya, tapi nanti kalau kita ngomongnya nanti satu meja mungkin lebih spesifik supaya tidak ada yang merasa kesulitan pemerintah ini. Ada pemerintah atau lembaga A sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu berhak atau berwenang mengeluarkan sertifikasi. Ini yang saya bilang Pak. Intinya adalah masukan, ujung-ujungnya adalah agar masing-masing antar pemerintah ini saling koordinasi supaya tidak ada duplikasi dalam hal kewenangan pemberian sertifikasi. Itu arahnya Pak. Enggak. Gitu ya. Kemudian begini, kebanyakan dari kita adalah izin yang dikeluarkan ataupun fungsi yang diperlakukan adalah fungsi satu arah. Kebanyakan. Ada juga yang dua arah tapi lingkupnya mungkin jangkauan yang tidak terlalu luas.
ada juga satu komunitas, satu lembaga atau satu instansi yang membutuhkan itu yang dua arah, jangkauannya luas, Pak. Mungkin dari Banda Aceh sampai dengan ke Makassar itu sampai komunikasinya, maksud saya. Nah, ketika izin katakanlah di Banda Aceh, Pak, mengajukan permohonan izin sertifikasi, izin ISR, Bapak sudah keluarkan, tentu kan ada pairingnya. Apakah pairingnya yang di sana itu juga harus mengajukan izin juga? Padahal di sini sudah mendapatkan izin. Itu maksud saya, Pak. Karena kan ada fungsi radio ini kan ada satu arah, ada one way, ada two way communication. Yang two way communication ini tentunya kan ada lawannya, Pak. Ada pairingnya di sana. Bisa 1, bisa 2, bisa 10, kan kira-kira begitu. Apakah yang lain-lain ini tadi? Sementara di sini sudah ada izin yang sudah dikeluarkan oleh regulator. Dalam hal ini Kominfo. Apakah yang lain-lain itu juga wajib mengurus izin? Itu, Pak. Enggak, ini kan terkait siapa yang berhak mengeluarkan sertifikat kan itu. Itu acuan kami di PP 5 terkait postal siar, Pak. Di situ disebutkan bahwa yang berhak melakukan sertifikat adalah lembaga yang ditunjuk untuk saat ini pelaksanaan deklarasi standarisasi untuk perangkat, Pak, ya. Jadi sertifikat itu dikeluarkan sesuai dengan prosedur yang terkuang di Permen 16 2018. Jadi itu pun kita selektif lagi, Pak, siapa yang berhak mengajukan sertifikat di Permen 16 sebagai pelaksanaan di lapangannya. Tapi payung kita tepat di PP Undang-Undang Cika tahun 2023, PP nomor 6 tahun 2023 dengan turunannya di PP 52, Pak. Nah, itu jelas sekali, Pak, runutannya, Pak. Walaupun memang di lapangan ini ada 2 yang bermain di sertifikat ini, Pak. Tapi itu pun kita sudah diskusi terkait di perhubungan khususnya. Ini yang mengeluarkan kita juga, tapi yang mana ini yang harus kita jadi acuan gitu, Pak, ya. Nah, di kami ini adalah perangkat telekomunikasi. Jadi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi. Sehingga kita core-nya korelasi perangkat ini apakah ada korelasi dengan frekuensi? Tidak. Nah, kalau di perhubungan saya juga belum tahu detailnya gimana, Pak, itu perhubungan, ya. Sehingga kalau di kami ini kita sering terkait, dia akan ngurus ISR asal ada sertifikat perangkatnya. Perangkat harus ada acuan teknisnya. Nah, itu, Pak, yang kami tahu gitu, ya. Sehingga kami berhak ini sertifikat dari standarisasi gitu, dari Kementerian Kominfo itu, Pak. Nah, terus bagaimana kalau perangkatnya berubah? Lain deh. Bukan perangkatnya yang berubah, Pak. Apa tuh? Katakanlah perangkat merek A, tipe A di Banda Aceh, dengan frekuensi sekian megahertz misalnya. Itu sudah keluar izinnya. Keluar, ya. Tapi kan kita kan komunikasi 2 arah, Pak. Ya. Yang di sana itu apakah pairingnya, lawannya maksud saya, iya. tetap harus berkewajiban mengurus izin atau tidak? Itu jawab. Jadi gini, Pak, izin itu adalah untuk tiap perangkat, Pak. Jadi misalkan Bapak sekali mengajukan izin untuk 40 HT misal, Pak. Nah, itu kan ada HT-nya apakah mereknya sama semua, apa merek A, merek B. Jadi di ISR nanti di izin itu ada tercantum, Pak, merek perangkat yang digunakan, ya, lokasi HT-nya di mana saja, berat di mana saja. Katakanlah Bapak waktu ngurus izin cuma hanya daftarkan merek A saja, tapi di lapangan Bapak ada pakai merek lain, merek B misalkan. Nah, yang merek B itu harus ngurus izinnya lagi, Pak. Jadi sepanjang itu masih dalam satu jaringan komunikasi letak berdekatan, berarti Bapak harus ngurus izin, itu namanya penambahan perangkat untuk perangkat yang B, merek B.
merek B, Bapak harus mengajukan izin baru, itu namanya izin penambahan perangkat. Karena ini menggunakan frekuensi yang sama kan Pak, maksudnya Pak ya? Itu bukan milik kita Pak radionya, milik orang lain, tapi frekuensinya frekuensi kita. Perangkat orang lain. Lawannya Pak, bukan punya kita. Kalau di ketentuan itu kan penyelenggara itu Pak, ini saya bilang penyelenggara telekomunikasi khusus, itu sebenarnya ada aturan tidak boleh disambung-sambungkan ke penyelenggara yang lain Pak. Jadi tadi saya jelaskan kenapa dinamakan penyelenggara telekomunikasi khusus, karena ini untuk keperluan sendiri. Jadi ada larangan Pak di Undang-Undang 36 itu bahwa penyelenggaraan telekomunikasi khusus tidak boleh disambung-sambungkan ke penyelenggara telekomunikasi yang lain. Karena kalau sudah disambung-sambungkan ke pihak lain itu artinya bukan keperluan sendiri lagi, berarti itu sudah bisa sama seperti penyelenggara. Jadi nggak ada batasan-batasan Pak. Jadi nggak bisa kalau misalkan yang punya frekuensi PPA, instansi A, instansi B disambung-sambungkan ke instansi B, instansi C itu tidak bisa Pak, karena dibatasi ada aturan namanya penyelenggara telekomunikasi khusus. Itu Pak. Begini Pak, kita komunikasi itu kan katakanlah ke pesawat. Oke, pesawat itu kan bergerak Pak. Oke. Kemudian ada katakanlah ground staff, katakanlah seperti itu Pak. Biar real, ground staff-nya si operator penerbangan. Kalau dia komunikasi ground to air atau air to ground itu tidak boleh dia masuk Pak. Tidak boleh. Dalam ketentuan aturan peraturan undang-undang penerbangan juga tidak boleh. Tapi dalam konteks komunikasi ground to ground boleh. Kita kan punya katakanlah SSB itu kan ground to ground Pak. SSB ini kan juga alokasinya juga bisa digunakan untuk ground to air. Boleh atau bisa, bukan boleh, bisa. Dalam konteks ground to ground, katakanlah si ground supportnya si operator penerbangan ini, apakah bisa masuk ke kita? Boleh. Itu maksud saya. Nah, ketika dia masuk ini, bagaimana perlakuannya? Apakah dia tetap harus mengurus izin? Kalau tadi saya tangkap sedikit, mohon izin Pak, kalau perangkatnya kayaknya wajib, karena kan ada dua klasifikasi izin ya. Nah, kalau frekuensinya kan sudah dapat izin kitanya. Kalau perangkatnya clear. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Jadi gini Pak, kan Bapak tadi sebutkan ada komunikasi ground to ground dan ground to air. Itu beda jenis Pak peruntukannya. Saya jelaskan. Kalau komunikasinya ground to ground, darat ke darat, itu masuknya bergerak darat Pak. Aturannya beda. Ketika Bapak ingin komunikasi ke udara, ground to air, itu beda lagi aturannya. Frekuensinya beda Pak. Jadi tidak bisa misalkan satu frekuensi 150 itu digunakan untuk ground to ground dan juga digunakan juga untuk ground to air. Itu tidak akan mungkin kami terbitkan frekuensi yang sama digunakan untuk dua keperluan, untuk ground to ground dan ground to air. Nggak mungkin Pak, karena itu sudah ada coupling-couplingnya Pak. Yaitu penerbangan itu frekuensi sekian sampai sekian. Kalau darat ke darat sekian sampai sekian, sudah ada coupling-couplingnya Pak. Jadi beda peruntukannya Pak. Kalau misalnya kasusnya seperti itu. Jelas Pak ya? Iya. Sudah Pak, sudah. Baik. Yang saya tangkap tadi itu tetap harus mengurus izin untuk perangkat. Iya. Si lawannya itu. Iya. Begitu Pak ya? Iya. Baik, dan juga mengenai perangkat ini Pak Heri sebagai penanya terakhir juga membahasnya, apakah boleh jika perangkat belum bersertifikasi secara personal mengajukan sertifikasi kepada pihak-pihak ataupun lembaga terkait, dan juga Pak Heri bertanya mengenai koordinat yang tidak match dan juga kendala dalam mengubah akun Spektra menuju USR ini, apa solusinya dan kapan sanksi ini mulai diterapkan? Baik, Pak Ade, silakan. Siapa? Oh, ini dulu koordinat. Saya aja dulu deh. Sertifikasi dulu kan ya? Baik, ya. Di Permen 16, jadi ada siapa saja yang boleh mengajukan sertifikat Pak. Ini sebagai distributor,
atau sebagai pemegang merek atau merakit yang punya merek, dan bisa juga perorangan itu ya Pak Wahyu ya. Jadi ini lebih luas lagi Pak, mungkin di nanti revisi yang terbaru apa yang terjadi mungkin di Airnav ya terkait radarnya itu, yang kasus radar. Jadi membeli nggak ada vendornya itu kendala juga Pak. Terus di Permen 16 kita perorangan gimana? Ada prosedurnya mana? Nah ini Pak. Jadi sebenarnya simpel Pak. Misalkan siapa perorangan itu? Saya merakit pemancar FM. Saya bukan pabrikan kan Pak. Bisa nggak? Bisa saja Pak ngajukan sertifikat perangkat itu. Jadi tidak terpaku harus punya perusahaan besar gitu Pak. Sehingga ini mempermudah. Mungkin nanti prosesnya pun tidak sejelimet karena kita OSS Pak. Jadi dan kita shiftnya online juga gitu Pak, tidak ada tatap muka. Sehingga ini mempermudah pemohon dari manapun bisa gitu Pak. Itu Mbak. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Heri juga terkait koordinator yang tidak match dan juga kendala dalam mengubah akun Spektra menuju ISR, bagaimana solusinya dan kapan sanksi mulai diberlakukan? Pak Zulfami mungkin ingin menjelaskan, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi sejak bulan Mei tahun lalu kami sudah melakukan migrasi sistem Pak. Jadi kalau Bapak mungkin punya izinnya udah lama, dulu tuh kami pakai namanya Spektra Web. Mulai Mei tahun lalu itu kami migrasi ke sistem baru namanya MySpectra. Nah itu jadi bagi yang sudah punya izin yang belum pernah menggunakan sistem baru Pak, itu diwajibkan melakukan registrasi ulang. Itu di situs posta nanti ada perintahnya untuk merubah password. Jadi ketika Bapak registrasi ulang, Bapak diminta untuk merubah password. Merubah password nanti baru bisa mengaktifkan sistem yang baru. Nah kalau Bapak sudah aktif sistemnya, akunnya sudah aktif, Bapak bisa mengajukan permohonan perubahan data Pak, data teknis ya. Ini kan kalau koordinasi masuk kategori data teknis. Bapak bisa ajukan permohonan perubahan data teknis. Kalau untuk radio siaran itu diikat oleh wilayah layanan Pak. Jadi sepanjang lokasi atau koordinat yang baru itu masuk dalam wilayah layanan yang sama, secara teknis tidak ada masalah. Bisa permohonannya bisa disetujui. Namun apabila koordinat yang baru itu keluar dari wilayah layanan yang izin sebelumnya itu tidak dapat disetujui. Jadi sepanjang dalam wilayah layanan sama tidak ada masalah. Nanti mungkin Bapak silakan koordinasi ke pihak Balmon Pak. Kalau Bapak mungkin belum registrasi ulang, silakan registrasi ulang akunnya dulu. Nanti ketika sudah aktif, Bapak bisa ajukan permohonan perubahan koordinat. Ini namanya perubahan data, perubahan modifikasi ISR. Di paparan saya yang slide nomor 2 terakhir itu ada panduan Pak bagi Bapak untuk mengunduh. Misalkan mau tahu cara melakukan perubahan koordinat seperti apa, silahkan ada itu panduannya Pak, silahkan diunduh. Di paparan saya ada yang slide nomor 2 dari terakhir masalah itu. Mungkin itu aja dari saya nih. Berikutnya terkait sanksi ya, kapan diterapkan Pak Wahyu? Menambahkan sedikit aja ya dari pertanyaan Pak Heri, kapan nih sanksinya mulai diterapkan? Karena kan masih proses ya Pak mengajukan penyesuaian data seperti itu. Jadi kalau secara formal dengan diterbitkannya PM Kominfo nomor 9 tahun 2023 itu sebetulnya sudah berlaku. Tapi kan pelaksanaan itu ya seperti ini, harus melalui tahap sosialisasi dulu gitu Pak ya. Jadi kita dalam rangka sosialisasi ini juga persiapan untuk menuju ke pelaksanaan dari pengenaan sanksi tersebut. Jadi kalau dalam kasus tadi ya silakan Bapak urus koordinat-koordinat yang nggak sesuai tadi. Ya tentunya nanti dari pihak Balmon kan akan memahami juga Pak ya. Oh Bapak ini udah ada izinnya, cuma nggak sesuai. Bapak tunjukkan aja ini sedang mengurus prosesnya gitu kan. Karena kan nggak langsung dikenakan sanksi seperti itu gitu. Jadi kalau pelaksanaannya dari pemerintah, dari pimpinan
inginnya segera kan, tapi kan nggak bisa kita langsung menerapkan pelaksanaan itu kalau belum siap gitu. Dalam waktu dekat tentunya, karena secara formalnya sudah ada, tinggal kita melakukan sosialisasi dulu. Ya intinya tadi itu lebih baik kita sesuaikan dengan memperlakukan perbaikan data yang belum punya izin, diurus izinnya, yang nggak sesuai disesuaikan gitu. Hingga nanti mungkin ya diharapkan dalam tahun ini udah bisa dilaksanakan ya. Inginnya segera gitu. Tapi ya seperti tadi kita ada waktu untuk sosialisasi dulu, ada waktu untuk penyesuaian dulu. Itu Pak. Baik, semoga sudah cukup jelas ya Pak Heri, sudah terjawab pertanyaannya, dan dengan berakhirnya para pemateri menjawab sekian pertanyaan dari para peserta, maka berakhir pula sesi sosialisasi kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ade Mulyana, Bapak Zulfahmi, serta Bapak Mardiatno Wahyunindo. Boleh tepuk tangannya yang meriah para peserta dan seluruh hadirin atas materi-materi yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan kedepannya kita harapkan penggunaan frekuensi radio ini dapat berjalan dengan tertib sesuai aturan dan tidak terkena sanksi-sanksi yang tadi juga sudah kita dengarkan pemaparannya. Terima kasih, dan selanjutnya sebelum menutup kegiatan kami juga akan segera membagikan hadiah yang sudah dijanjikan kepada para pemenang, dan saya mintakan kehadirannya untuk maju ke depan. Untuk para pemenang ada Bapak Heri dari Jati FM, Bapak Rukun Aulia dari PLN Aceh, Bapak Hasbi dari DKP Aceh, dan Bapak Mahdi dari Radio Lawas FM. Ya, kepada nama-nama yang saya sebutkan boleh mengambil tempat di depan. Iya, dan juga kepada para pemateri kita yang hari ini sudah luar biasa sekali menyampaikan informasinya, saya juga persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Terima kasih Bapak-Bapak. Untuk pembagian hadiah kami mintakan kesediaan Bapak Kepala Balmon SFR kelas 2 Banda Aceh, Bapak Lutfi, didampingi dan juga bersama dengan Bapak Junaidi untuk memberikan hadiah kepada 4 orang yang hari ini beruntung membawa pulang kenang-kenangan dari Balmon. Silakan Bapak. Ini Pak Heri ya tadi ya, Bapak Heri dari Jati FM. Lalu ada Bapak Rukun Aulia. Oh oke. Tidak berurutan ya? Iya, oke. Silakan Bapak Rukun Aulia dari PLN Aceh. Selamat. Dilanjutkan Bapak Hasbi dari DKP Aceh. Kami mintakan kesediaan Bapak Junaidi untuk memberikan hadiah. Dan terakhir Bapak Mahdi dari Radio Lawas FM. Baik, sesi foto bersama para pemenang kuis bersama Bapak Lutfi dan Bapak Junaidi, kami silakan. Baik, terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat kepada para pemenang serta Bapak Junaidi dan Bapak Lutfi kesediaannya telah untuk membagikan hadiah. Para hadirin, demikianlah sosialisasi sanksi denda administratif dalam
pelanggaran spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh. Dan setelah saya menutup kegiatan, kami juga menyediakan makan siang untuk para peserta dan seluruh hadirin bisa mencicipinya. Dengan ini saya Azalia Farli undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.